Insya Allah nanti kalau pulang ditegur. Yang saya hormati, ada juga Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Indonesia. Oh sudah balik tadi karena pesawatnya saya dengar harus berangkat, tapi beliau sudah 2 hari sebelumnya sudah di sini dan ikut serta menyemangati kegiatan National Leadership Camp yang kita laksanakan. Kemudian Bapak Rektor, khususnya Bapak Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Jamaluddin Jompa, yang mengawal kegiatan kita ini mulai dari hari pertama National Leadership Camp di Unhas. Ini Hijmi ini nafsu besar tapi tenaga kurang. Ya, mau jadi tuan rumah yang sukses tapi tidak ada uang. Nah, untung ada juga baiknya Pak Ketum memberi mandat kepada Prof. Jamaluddin Jompa sebagai Ketua Dewan Pakar. Dan akhirnya itulah jalan yang terbaik. Kita menggunakan kampus Unhas, dapat konsumsi gratis, dan penari-penari yang terbaik, yang juara internasional bisa dihadirkan di sini. Terima kasih Pak Rektor, luar biasa. Sama sih, dan Bapak yang kita pakai sekarang ini, sengaja saya pakai untuk menunjukkan bahwa inilah salah satu sumbangan dari Bapak Bupati Wajo. Tapi kurang nih Pak Bupati.
Ya, setiap ada event ICMI, selalu beliau memberi sumbangan. Kalau banyak lagi mungkin Kabupaten Wajo, Dekranasa yang ada di dekat tangga di sana. Di situ. Silakan ambil tapi bayar. Makasih sudah hadir. Kemudian ada PJ Bupati Takalar juga, para bupati, wakil bupati hadir di sini. Profesor Dr. Haji Basri Hasanuddin. Saya ditanya tadi Prof Jimli, wah, tabe Pak Ketua. Kalau tidak percaya boleh tanya. Tabe. Kemudian juga hadir ketua yang saya gantikan dulu, Prof. Dr. Ambuala, silakan berdiri, Prof. Alhamdulillah bisa hadir. Di sampingnya adalah Prof. Tahir Kasnawi, mantan ketua Dewan Pakar juga hadir bersama kita. Ada juga Dewan Pakar Profesor Dr. Haji Masrur Ramutar, bunda kita mantan rektor Universitas Muslim Indonesia. Makasih. Beberapa di antara hadirin, mohon maaf tidak sempat saya sapa satu persatu, tapi yang paling keren adalah kehadiran peserta Orwil dari seluruh Indonesia yang semua menggunakan jas. Sebenarnya ini adalah uniform ICMI Sulawesi Selatan. Tapi karena diminta oleh Bu Sekjen, ini dinasionalkan. Karena coraknya bagus. Apalagi banyak yang gratis. Terlalu banyak pengantarnya ini. Ya, Bapak sekalian yang saya hormati, ada juga saya dengar dari Ombudsman Republik Indonesia. Terima kasih sudah hadir. BPJS hadir juga, terima kasih. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau tidak sempat kita sapa satu persatu. Yang pertama tentu rasa syukur yang tiada terhingga atas penyelenggaraan Silaknas ini yang telah menghadirkan Bapak Ibu sekalian semua di sini. Bagi kami ini adalah suatu peristiwa yang sangat penting dan menjadi ukuran juga bagi keberhasilan ICMI Sulawesi Selatan. Kita pernah menjadi tuan rumah tapi itu 18 tahun yang lalu, yaitu Muktamar ICMI yang keempat yang dilaksanakan pada tahun 2005, yang untuk pertama kalinya ICMI diurus oleh suatu presidium yang terdiri dari 5 ketua yang secara bergantian memimpin organisasi ini. Dan itu adalah satu penanda sukses juga yang telah membuat kita menjadi berhasil, menjadi ukuran keberhasilan bagi ICMI Sulawesi Selatan. Akhirnya Bapak sekalian, tentu seperti kata Ketua Panitia, mohon maaf bila ada kekurangan atas penyelenggaraan kegiatan ini. Tapi sebelum saya tutup, perkenankan saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada terutama Pak Gubernur Sulawesi Selatan, Tabe Puang. Terima kasih banyak atas dukungan tak sehingga kami tidak jalan sendiri. Terima kasih kepada Pak Kapolda Sulawesi Selatan yang mengawal urusan keamanan, ketertiban dan kenyamanan kita semua, sehingga kalau di depan banyak mobil-mobil polisi itu adalah bagian dari pelayanan. Tidak kalah pentingnya juga Pak Wali Kota Makassar, terima kasih karena dukungan Pak Wali Kota ini yang membuat kami lebih tegar lagi, karena utang kami dalam penerbitan buku itu bisa dibayar. Nanti malam insya Allah kami akan meluncurkan buku tentang demokrasi dan masa depan kedaulatan Indonesia yang dipersembahkan oleh ICMI Sulawesi Selatan atas dukungan Bapak Kapolres Kota Makassar. Kami tidak luncurkan di sini karena takut kehabisan. Nanti malam insya Allah hanya peserta yang kuat imannya itu yang akan diberikan buku-buku itu. Terima kasih juga kepada BSI dan tentu saja yang paling penting kepada tim panitia. Terima kasih perempuan-perempuan hebat Sulawesi Selatan yang
min sayyiati amalina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Muhadjir Effendi, yang mewakili Bapak Presiden dan sekaligus Wakil Presiden. Sekaligus beliau adalah pendiri IJMI. Tepuk tangan buat beliau. Dan sekarang adalah Wakil Ketua Dewan Penasehat IJMI. Yang saya hormati Bapak Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Bahtiar Bahrudin, dan juga seluruh Forkompinda, Bapak Kapolda, DPR RI, pimpinan DPRD, Sulsel, DPRD di lingkungan Sulawesi Selatan, Wali Kota, Bupati, yang saya hormati Kepala BPKH yang hari ini juga hadir, anggota Dewan Kehormatan IJMI, Ketua dan anggota Dewan Penasehat IJMI, Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan IJMI, Ketua dan anggota Dewan Pakar IJMI, para Waketum, Sekjen, para pengurus MPP, para Ketua Badan Otonom, para Ketua, Pimpinan dan anggota Orwil dan Orda seluruh Indonesia, yang saya hormati juga, kalau tadi Waketum yang dikenalkan baru separuhnya itu. Jadi saya punya kewajiban untuk mengenalkan sisanya. Pak Profesor Tengku Ahmad Sani berdiri, Pak Ketum. Profesor Muhammad Najib berdiri. Bapak Andi Anjar, silakan berdiri. Genap sudah 6 ketua umum sudah diperkenalkan. Pak Jafar, dikenalkan lagi? Cukup ya, sudah kenal. Bapak sekalian yang saya hormati, Pak Rektor Unhas, juga ada Rektor Unlam, ULM, yang hadir pada hari ini, serta pimpinan Ombudsman, para Direktur BUMN, Direktur BSI, di sini ada Dewas BPJS Ketenagakerjaan. Kalau logonya belum ada, berarti belum ada sponsornya. Segera dipasang panitia, supaya siang ini bisa ditransfer. Yang saya hormati, para pimpinan Ormas dan tamu undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka silaturahmi kerja nasional IJMI pada tahun 2023 ini sengaja diadakan di Makassar karena kita punya concern terkait dengan pembangunan Indonesia Timur. Pada saat yang sama juga ada perubahan jadwal yang semestinya dilakukan pada bulan Desember setiap tahunnya. Sekarang kita ajukan karena perkembangan situasi yang ada. Oleh karena itu, dengan segala kerendah hati, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, khususnya juga kepada Pak Menko yang di tengah kesibukannya berkenan hadir, menyemangati kita semua, yang selalu memberikan support moral kepada kita, dan juga kepada Pak Gubernur, Pak Wali Kota yang juga memberikan support, Pak Kapolda, dan terima kasih kepada Orwil Sulsel. Tepuk tangan buat Orwil Sulsel yang insya Allah sukses menyelenggarakan acara pada hari ini. Acara Silaknas ini dirangkai dengan sejumlah acara. Yang pertama adalah National Leadership Camp yang dilakukan di Unhas 2 hari lalu. Sejak 2 hari lalu menghadirkan Prof. Mahfud, Pak Menteri Pertanian, Kepala BPKH, Menteri Parekraf, dan para pembicara lain. Yang kemudian dilanjutkan lagi dengan adanya Lokakarya Pinbook, karena IJMI punya komitmen besar untuk terus mendorong inkubator bisnis untuk Pak UMKM di seluruh Indonesia. Dan kemudian kita juga menyelenggarakan acara BPKH Goes to Campus bersama IJMI, serta IJMI Goes to Campus. Ini adalah rangkaian untuk menyemarakan acara IJMI. Namun izinkan pada hari ini, pada pagi ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara Silaknas dan rangkaian acara Silaknas yang kemarin yang juga dihadiri oleh Bapak Teten Mas Duki selaku Menteri UMKM. Hadirin sekalian yang berbahagia, IJMI terus memiliki komitmen untuk mendukung dan memperkuat komitmen konstitusi kita bahwa penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Karena itu, IJMI selalu mendukung perjuangan Palestina untuk melawan Israel dan terus mendoakan
agar rakyat Palestina selalu diberi kekuatan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai bentuk penindasan. Karena fa'inamal usri yusra, setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Marilah kita membaca Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang wafat di medan pertempuran sebagai mujahidin dan yang sedang berbaring di rumah sakit serta di pengungsian. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, Pak Menko yang saya hormati, bahwa ICMI berorientasi pada 3 prinsip. Yang pertama adalah keislaman, kedua keindonesiaan, yang ketiga adalah kecendekiaan, dengan fokus pada 5K yang selalu dikeluarkan oleh Bapak B.J. Habibie selaku pendiri dan sekaligus Ketua Umum ICMI yang pertama, yaitu kualitas iman, kualitas fikir, kualitas kerja, kualitas karya, dan kualitas hidup. Jadi orientasi dimensi-dimensi pembangunan manusia yang dihadirkan oleh ICMI adalah merupakan dimensi yang holistik, yang kita tidak saja menyentuh aspek intelektualitas, tapi kita juga menyentuh aspek fisik, aspek emosionalitas, serta aspek spiritualitas. Saat ini ICMI berusaha terus menjalankan perannya, bahwa ICMI ingin terus menjadi sumber inspirasi dan solusi bangsa. Di tengah perubahan-perubahan yang luar biasa ini, perubahan-perubahan disruptif, di mana kecepatan teknologi berjalan secara eksponensial, yang memang kecepatan teknologi itu hingga saat ini belum secara sempurna diiringi oleh kecepatan perubahan perilaku orang, kecepatan perubahan perilaku bisnis, dan apalagi dalam bidang public policy. Di berbagai dunia, dimanapun, ini adalah rumusan bahwa kecepatan teknologi ini selalu melampaui yang lain-lain. Dan ternyata kecepatan teknologi terus membawa dampak banyak-banyak hal, termasuk dalam dunia pendidikan, dalam dunia pekerjaan, dan lain sebagainya. Bahkan hasil riset terbaru dijelaskan dalam 5 tahun, kita mempelajari skill baru ini, maka dalam 5 tahun itu, setelah 5 tahun, tinggal 66% yang masih relevan terhadap perkembangan.
objektif, dan kemudian substansial, karena yang diurus adalah gagasan-gagasan. Dalam peran kehidupan berbangsa dan bernegara ini, ada baiknya kita juga mengingat pesan Mahatma Gandhi tentang ada 7 dosa besar. Kekayaan tanpa kerja. Kedua, kesenangan tanpa nurani. Ketiga, beragama tanpa pengorbanan. Keempat, ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan. Ini evaluasi buat akademisi, para dosen, meneliti terus, tapi hasilnya tidak ada impact pada kemanusiaan. Pengetahuan tanpa karakter. Yang keenam, bisnis tanpa etika. Bisnis tanpa etika saya kira hal yang sangat berbahaya. Tugas Pak Jimli nanti untuk menjelaskan. Hal yang sangat berbahaya. Tugas Pak Jimli nanti untuk menjelaskan. Bapak sekalian, yang kita hadapi hari ini adalah disrupsi yang memerlukan cara baru, mindset baru, dan perilaku baru. Sehingga di berbagai kesempatan selalu menekankan pentingnya bahwa kita yakin bahwa kita ini bisa berubah. Adanya growth mindset, bahwa dunia sudah berubah, memerlukan cara pandang kita yang harus sudah mulai berubah. Oleh karena itu, orang yang memiliki growth mindset adalah orang yang punya mimpi, orang yang memiliki visi, orang yang memiliki cita-cita, dan orang yang punya cita-cita, punya mimpi, dan punya visi adalah orang yang punya keberanian. Orang yang punya kepercayaan diri, dan orang yang punya optimisme. Oleh karena itu, bangsa kita membutuhkan, sekali lagi bangsa kita membutuhkan orang-orang yang memiliki growth mindset, daripada orang-orang yang memiliki fixed mindset. Karena orang fixed mindset, orang yang selalu menyalahkan keadaan, orang yang selalu pesimis terhadap kemajuan, orang yang yakin bahwa dirinya tidak bisa berubah. Oleh karena itu, menumbuhkan growth mindset ini diperlukan sebuah ekosistem yang kondusif, dan ekosistem ini yang disebut sebagai meritokrasi. Dalam dunia usaha, dalam dunia akademis, dalam dunia ekonomi, dalam kehidupan birokrasi, dalam kehidupan politik, maka meritokrasi itu merupakan sebuah hal yang fundamental, yang sangat penting untuk terus kita junjung, karena disinilah terdapat keterbukaan akses bagi semua pihak untuk mengalami mobilitas vertikal. Dan ini kalau ini terjadi, inilah peradaban yang sebenarnya kita harapkan. Peradaban yang menghargai prestasi, penghargaan yang menghargai karya orang, penghargai keringat, sebuah peradaban yang memang memberi kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk mengalami mobilitas. Oleh karena itu, cita-cita kita terus menciptakan peradaban agung adalah sebuah hal yang akan terus kita wujudkan, sehingga Ijmi Rahmatal Alamin ini benar-benar terwujud, sehingga terwujudnya Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Hadirin sekalian berbahagia, pada hari ini juga kita akan melakukan MOU dengan Universitas Lambung Mangkurat. Hadir di sini Bapak Rektor ULM yang nanti akan MOU dengan Ijmi. Ya. Jadi Ijmi akan berusaha dalam bentuk mengembangkan pendidikan. Ada orang yang lulusan SMA, pinter, dan kaya. Ada yang kaya, tidak pinter. Ada yang pinter, tidak kaya. Nah, yang masalah itu adalah yang tidak kaya dan tidak pinter. Ini jumlahnya 68%. Di sini Ijmi insya Allah akan berperan. Dan kita sudah mulai dengan UNP di Sumatera Barat, dan hari ini kita akan mulai dengan Kalimantan Selatan untuk mengembangkan pendidikan komunitas untuk menyelesaikan masalah ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ijmi memang belum sempurna menjalankan misinya, tapi kita belum terlambat untuk terus menyempurnakan langkah-langkah kita bersama dalam rangka Ijmi Rahmatan lil Alamin. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, oleh penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, disilakan dengan hormat kepada Bapak Dr. Bahtiar Baharudin, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Saya akan menggunakan 2 menit saja, karena saya tahu Pak Menko PMK saat ini sudah harus berangkat ke Jakarta, karena juga dipanggil Bapak Presiden Republik Indonesia. Saya selaku penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, yang sehari-hari juga sebagai pembantu Menteri Dalam Negeri, Dirjen Politik, dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, yang 28 tahun terakhir mengabdi di Kemendagri ngurusi politik dalam negeri. Tentu kegiatan ICMI Silatnas Silaturahmi Kerja Nasional tahun 2023 yang diadakan di Sulawesi Selatan ini memberi arti penting sendiri, baik dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemajuan umat Islam di Indonesia dan masyarakat dan bangsa kita, juga sedikit memberi warna tentang edukasi politik dalam negeri di tahun 2024, karena seluruh calon presiden diundang di acara silaturahmi kerja nasional ICMI tahun 2003 dan kebetulan diadakan di Makassar. Dan saya tanya, kenapa di Makassar? Oh, rupanya tokoh-tokoh politik nasional banyak dari Makassar. Jadi dan sampai hari ini kami laporkan sebagai dirjen politik maupun sebagai gubernur Sulsel ini paling kondusif. Jadi tidak seperti yang sering dibaca kalau di Jakarta bahwa Makassar ini sering rame-rame bakar biasa. Jadi sini sangat adem sekali, sangat dingin. Apalagi ada Pak Rektor UNAS ini yang sejuk, ada Prof. Jimli dan banyak sekali tokoh-tokoh nasional di sini. Dan insya Allah kami membangun narasi bersatu, Sulsel bersatu, sehingga boleh pertandingan, tapi silakan tetap tata kerama dan adat istiadat kita di Sulsel. Sama di daerah lain kami juga punya budaya S3. Sipaka tahu, sipaka ingat, sipaka lebih. Itu pegangan kami, jadi kami insya Allah selalu menjaga semua ini. Kami sebagai penjabat gubernur sangat mendukung kegiatan ICMI sejak awal, Prof. Farida. Jadi sirikna ICMI, sirik saya juga. Jadi jangan sampai ICMI Sulsel ini sebagai tuan rumah terlanggar kehormatannya. Berarti kehormatan saya juga terlanggar. Jadi jangan sampai ada utang yang tidak selesai, saya beresin semua. Jadi itulah kami orang Bugis Makassar. Sekali kami selaman sampai ujung langit ketujuh, kami akan setia pada itu. Makanya ada di kodam di sini, dari kodam tulisannya setia hingga akhir. Nah itulah kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin, selanjutnya sambutan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia mewakili Presiden Republik Indonesia. Disilakan dengan hormat kepada Profesor Dr. Muhadjir Effendi, MAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Katanya Prof. Jimli, tanda-tanda ICMI itu harus didahului dengan pembukaan bahasa Arab walaupun nggak terlalu fasih.
Yang dirahmati oleh Allah, tadi Pak Ketua Umum sudah menyampaikan panjang lebar, saya kira sangat biasa Pak sampaikan. Saya diminta untuk berbicara tentang strategi pembinaan karakter generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Dan ini sangat relevan dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang maju, mandiri, berdaulat, adil, dan sejahtera tahun 2045. Saat negara kita merayakan 100 tahun kemerdekaan. Sebagai bangsa yang memiliki potensi dan kekayaan budaya, sumber daya alam, serta keanekaragaman yang luar biasa, Indonesia memiliki tekad kuat untuk mewujudkan visi besar, yaitu Indonesia Emas tahun 2045. Generasi muda adalah tulang punggung bangsa, mereka adalah pewaris masa depan yang akan mengemban tanggung jawab besar dalam mewujudkan cita-cita bangsa, yakni visi Indonesia Emas tahun 2045. Tahun 2045 itu tidak lama lagi, tinggal 22 tahun. Dan itu akan menjadi milik angkatan muda yang sekarang usianya paling sekitar 18. Ke atas. Mereka sekitar nanti akan masuk usia 40 tahun, bahkan mungkin 35 tahun ke atas, itulah yang nanti akan memiliki Indonesia. Kita hanya bisa menyaksikan, itu pun kalau masih di usia panjang. Dan kalau menurut perkiraan, kita akan menjadi negara maju tahun 2045 itu apabila gross national income kita itu 30.6 US dollar per kapita. 30.6 US dollar per kapita. Sementara kita sekarang posisi kita masih sekitar 5.000 US dollar. Jadi kita harus mengejar kalau betul-betul ingin menjadi negara maju, butuh 6 kali usaha dalam posisi kita sekarang ini. Kita bandingkan saja misalnya untuk Singapura, sekarang mereka sudah posisinya di atas 60 ya, 64.000 US dollar. Malaysia kalau tidak salah 9.000 US dollar, Brunei Darussalam 17.000 US dollar. Jadi kita memang belum baik-baik amat, walaupun angka pertumbuhan kita sekarang ini relatif baik dibanding 20 negara besar. Kita termasuk nomor 3 setelah Cina dan India. Cina kalau tidak salah 6,4%, India 6,3%, kemudian kita sekarang 5,17%. Yang lain nyungsep di bawah 4. Dan ini tadi Mas Pak Arief sudah menyampaikan, kita butuh paling tidak 7. Seperti target dari Pak Presiden ketika awal periode pertama beliau memimpin Indonesia, targetnya memang 7%, tetapi karena ada COVID, maka kita terhambat dalam konteks pertumbuhan ekonomi ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ICMI saya kira memiliki peran yang sangat vital, sesuai dengan awal didirikannya ICMI ini. Kebetulan saya termasuk saksi sejarah bagaimana dulu liku-likunya ICMI ini didirikan. Sebetulnya sama Prof. Jimli. Saya kira kita hanya berdua ini ya yang tertinggal, yang hadir di sini maksud saya. Waktu itu Prof. Jimli sebagai wakil pembantu rektor 2 di Universitas Asy-Syafi'iyah. Saya sebagai pembantu rektor 3 Universitas Muhammadiyah Malang.
2 orang yang paling muda di antara para pemrakarsa dan pendiri IJMI itu. Sehingga kita ini sebetulnya statusnya bukan pendiri, tapi jadi suruhannya pendiri. Jadi suruhannya pendiri, gitu. Dan yang mendirikan sebagian besar sudah mendahului kita. Gitu. Kalau saya boleh menyebut, yang masih saya ingatan mungkin Pak Zino bisa menambah nanti. Tentu saja Bapak Presiden almarhum Profesor B.J. Habibie, kemudian Pak Malik Fajar almarhum, kemudian Jenderal Hartono almarhum, kemudian Pak Nurkholis, Cak Nur, kemudian ada Mas Dawam Raharjo, Johan Effendi, Muslim Abdurrahman, siapa lagi Pak Jimli? Saya kira Pas Adi Sasono, ya, itu adalah tokoh-tokoh yang Bang Imaduddin Abdurrahim, Pak Amin Aziz, ya, dan yang masih alhamdulillah di usia panjang Pak Amin Rais. Pak Amin Rais, Pak Emil Salim, oh iya Pak Emil Salim, tapi Pak Emil Salim seingat saya tidak langsung ya. Yang betul-betul membidani itu, yang betul-betul hadir di Malang tiap hari, mengawal betul-betul harus sampai berdiri itu yang tadi yang saya sebut tadi, ya, termasuk Bang Imad, yang paling pemrakasa pertama, yang pertama datang ke Malang untuk memanggil kita untuk segera direalisasi karena waktu itu gagasannya dari mahasiswa Universitas Brawijaya. Dan saya selalu menyarankan mereka ini sebaiknya diundang anak-anak yang mungkin sekarang bahkan sudah ada yang meninggal. Para pemrakarsa mahasiswa ini sudah ada, kalau nggak salah ada 2 orang yang sudah meninggal mendahului kita. Untuk itu marilah kita membaca Al-Fatihah kepada mereka yang sudah mendahului kita, para pendiri dan perintis IJMI. Mudah-mudahan mendapatkan tempat di sisi Allah yang kuasa, di tempat yang mulia, dan apa yang pernah dia torehkan di dalam sejarah, beliau torehkan dalam sejarah mendirikan IJMI ini menjadi amal jariah beliau. Al-Fatihah. Terima kasih. Biasanya kalau di Muhammadiyah nggak umum ini, tapi karena di IJMI jadi umum, nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, saya hanya menyampaikan supaya tadi Mas Arief sudah melaporkan berbagai macam aktivitas dari IJMI, banyak terobosan. Saya sendiri menyaksikan kemarin IJMI DKI yang bekerjasama dengan Badan Lembaga Pengerah Tenaga Kerja Luar Negeri dengan Jepang. Itu adalah suatu langkah yang konkret. Saya kira IJMI perlu lebih down to earth. Boleh tetap membangun mimpi-mimpi besar, tetapi memang juga perlu membuat langkah-langkah konkret walaupun itu kecil. Karena besar itu asalnya dari yang kecil-kecil. Tidak ada besar, tahu-tahu besar, tapi harus dimulai dari yang kecil. Dan tadi saya juga heran, Mas Arief Munandar menyampaikan bahwa dilaksanakan ini nggak ada uang, tapi bisa keadaan seragam panitia, bahkan saya juga dapat ini. Cuman saya nggak tahu, ini zaman tahun politik ini kan warnanya agak sensitif ya. Warna ini agak sensitif itu. Nggak tahu ada maknanya enggak ini. Tapi tentu saja kita yakin IJMI ini justru menjadi tempat untuk saling bersilaturahmi ketika kita berada di dalam posisi-posisi yang berbeda. Dalam tahun politik ini justru IJMI ini sebagai lem perekat di antara kita, sehingga jangan sampai pesta 5 tahunan ini yang belum tentu kita ini kebagian, tapi sudah kelahi duluan. Ini mestinya kalau IJMI itu hitung betul gitu. Ini kira-kira dapat bagian enggak gitu. Kalau enggak bagian enggak usah serius-serius lah gitu. Jadi karena itu dibikin gembira saja, dan ini saya kira kesempatan untuk bergembira bersama walaupun warnanya berbeda.
walaupun sekarang panitia sudah menetapkan warnanya hijau. Saudara sekalian, saya kira itu yang saya sampaikan. Yang terakhir, saya ingin mengutip saja dari arahan Bapak Presiden, bahwa dengan saya sangat salut dan terima kasih kepada ICMI yang telah secara simbolik melaksanakan Silakenas ini sebagai respon dari upaya kita untuk membangun Indonesia sentris yang lebih merata, yang lebih adil, yang kemakmuran ke depan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, baik secara spasial maupun kultural. Kita berharap dengan langkah besar dari Bapak Presiden, yaitu merubah pusat gravitasi Indonesia dari Jakarta ke IKN, ini betul-betul nanti bisa memberikan makna yang berarti dalam jangka panjang untuk Indonesia ke depan. Kita tahu bahwa ketertinggalan secara spasial Indonesia Timur ini sangat terasa. Tadi Mas Arief juga sudah menyampaikan, kita memang pertumbuhannya lumayan bagus, nomor 3 di antara negara besar, tapi ketimpangan kita juga tinggi. Posisi ketimpangan kita sekarang adalah 0,3888, mendekati 4. Itu berarti artinya pertumbuhan itu tidak diikuti dengan pemerataan. Artinya apa? Semakin tumbuh tetapi itu semakin terkonsentrasi kepada lapisan tertentu. Dan ini adalah merupakan tanggung jawab ICMI, saya rasa, bagaimana kita betul-betul bekerja keras untuk menciptakan bagaimana supaya ketika kita tumbuh, kita juga sebetulnya menciptakan lapangan kerja yang layak, sekaligus juga bisa dinikmati pertumbuhan itu oleh seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima Pancasila kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya kira ICMI juga harus mulai melihat atau mulai memperhatikan, mulai terlibat di sektor bisnis. Saya kira sehingga kalau kita di sektor ini kuat, seandainya kita minta sumbangan, itu yang dimintai sumbangan juga memang karena dia anggota ICMI yang secara ekonomi kuat, bukan karena dia menjabat. Karena kalau yang dimintai pejabat itu risikonya sangat besar. Sekarang ini malah kita harus mikir-mikir kalau itu sumbangan dari pejabat. Karena sekarang bisa dilacak, ini ada teman kita kena itu langsung kita cek, pernah nyumbang enggak itu. Karena ini kalau begitu ada, enggak seberapa tapi disebut di koran, diviralkan itu. Saya kira perlu kita menyiapkan pelaku-pelaku ekonomi dari argumen kita ini secara kuat gitu. Misalnya sekarang ini kan sudah ada perpres yang memungkinkan organisasi sosial kemasyarakatan untuk ikut ambil dalam pengelolaan tambang. Misalnya. Saya kira kalau itu ICMI pakarnya sudah, kalau pakar saya kira sudah cukup lah itu. Mestinya kita juga tidak sekedar memberikan saran, masukan sebagai wacana, tetapi juga menjadi bagian dari itu. Karena kita sekarang share tambang ini kan sangat besar untuk produk domestik bruto kita. Dan kalau ICMI tidak ikut cawe-cawe di situ, alangkah mahalnya organisasi yang sangat prestisius ini tidak ikut ambil bagian. Dan kita ambil bagian bukan sekedar untuk ikut mendapatkan share dari kekayaan alam kita, tetapi kita juga ingin meluruskan bagaimana tata kelola yang sustain, yang berkeadilan terhadap kekayaan alam kita sesuai dengan Undang-Undang Dasar 8 Pasal 33 yang sampai sekarang katanya belum salah satu pasal yang paling tidak bisa dilihat realisasi sekarang ini. Katanya Buya Syafi'i almarhum selalu salah satu sila yang paling sial itu adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial itu. Karena itu kalau ICMI tidak sekedar menyampaikan masukan, rekomendasi kepada pembuat kebijakan, tapi ICMI bisa langsung ikut turun di gelanggang dan merasakan betul, saya kira itu. Dan saya rasa pemerintah sekarang sangat terbuka untuk keterlibatan ormas-ormas, apalagi ormas yang terpercaya seperti ICMI ini. Saya kira ini catatan penting untuk kita gitu. Saya berharap Silaknas tahun depan itu dengan gagah
ICMI telah membiayai dengan dirinya sendiri. Ini agak nyindir Ketua Umum ICMI ini. Demikian saya kira, Bunga Melati, Bunga Selasih, terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah hadir mewakili Presiden Republik Indonesia pada rangkaian acara Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia tahun 2023. Bapak Ibu hadirin, para peserta Selaknas mohon untuk tetap di tempat. Sesi selanjutnya akan dilanjutkan dengan seremonial pembukaan rangkaian acara Selaknas ICMI tahun 2023. Kepada para peserta Selaknas, mohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia beserta rombongan berkenan meninggalkan ruang acara. Mohon kepada peserta Selaknas ICMI 2023 untuk tetap di tempat. Sesi akan dilanjutkan dengan seremonial pembukaan Selaknas ICMI tahun 2023. Kami mengundang dengan hormat Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Profesor Dr. Arif Satria SPMS, Ketua Dewan Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Pusat, Profesor Dr. Haji Jimli Asyidiki SH MH. Juga kami mengundang dengan hormat perkenan Sekretaris Jenderal Majelis Pengurus Pusat ICMI, Ibu Dr. Insinyur Haja Andi Yulani Paris MSI, juga Ketua ICMI Organisasi Wilayah Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Haji Aris Munandar MPD, dan Ketua Panitia Nasional Selaknas ICMI tahun 2023, Bapak Insinyur Hairul Hidayat MM. Kembali kami mengundang perkenan Profesor Dr. Arif Satria SPMS, Profesor Dr. Haji Jimli Asyidiki SH MH, Dr.
Insinyur Haja Adi Yuliadi Paris MSc, Profesor Dr. Haji Aris Monadar MPD, Profesor Dr. Ilham Akbar Habibie. Juga kami mengundang Insinyur Hairul Hidayat MM, dan berikut kita akan saksikan bersama seremonial pembukaan. Secara bersamaan dan baik Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, berikut kita saksikan seremonial pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia tahun 2023 yang ditandai dengan penabuhan gendang tradisi sebagai tanda prosesi pembukaan Silanas tahun 2023. Kita hitung bersama dari 5, 4, 3, 2, 1. Dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Mohon izin Bapak dan Ibu untuk sesi pengambilan foto bersama. Kami persilakan tim media. Mohon izin. Untuk selanjutnya pengambilan foto pada sesi selanjutnya, mohon Bapak Ibu untuk maju di hadapan kita. Dan setelah ini para audiens kami mohon untuk berdiri untuk pengambilan dokumentasi kegiatan bersama seluruh peserta yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Tim fotografer, kami persilakan untuk menempatkan diri di atas panggung setelah sesi foto bersama para pimpinan. Mohon izin para pimpinan untuk berbalik ke arah LED. Para wartawan dan tim dokumentasi silakan mengambil gambar dari arah atas. Bapak Ibu hadirin kami mohon untuk berdiri. Kami persilakan seluruh peserta untuk berdiri. Dan berikut kita akan mengabadikan momen berbahagia bersama seluruh peserta Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia tahun 2023. Mohon untuk tetap berdiri di tempat. Baik, satu kali lagi. 3,
Baik Bapak Ibu, sesi akan dilanjutkan dengan pengumuman dan pemberian penghargaan HMI Award dan juga testimoni. Mohon berkenan Bapak Ibu hadirin para peserta Silaknas HMI tahun 2023 untuk kiranya dapat kembali ke tempat semula. Dan selanjutnya kami mengundang Sekretaris Jenderal Majelis Pengurus Pusat HMI Ibu Dr. Insinyur Haja Andi Yuliani Paris MSc untuk selanjutnya membacakan SK penghargaan. Namun untuk itu kami mohon kerjasama seluruh hadirin para peserta Silaknas untuk kiranya dapat duduk kembali. Mohon berkenan Bapak dan Ibu untuk duduk kembali. Sekali lagi kami mempersilahkan kepada Bapak Ibu para hadirin tamu dan undangan untuk duduk kembali. Kami persilahkan Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu hadirin, tamu dan undangan para peserta Silaknas HMI tahun 2023. Berikut kita akan saksikan prosesi pengumuman penghargaan HMI Award yang akan terlebih dahulu diawali dengan pembacaan surat keputusan oleh Sekjen MPP HMI Pusat, Ibu Dr. Insinyur Haja Andi Yuliani Paris MSc. Namun kembali kami mohon kerjasama segenap hadirin para peserta Silaknas untuk kiranya dapat kembali ke tempat semula untuk kembali tertib dan menempati tempat yang sudah disediakan. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, Bapak Ibu yang berada pada barisan terdepan, Bapak Ibu yang masih berdiri, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk semula. Baik Bapak Ibu, berikut kita akan mendengarkan pengumuman pemberian penghargaan HMI Award yang akan diawali dengan pembacaan surat keputusan oleh Sekjen MPP HMI Pusat, Ibu Dr. Insinyur Haja Andi Yuliani Paris MSc. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan keputusan Majelis
Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia nomor 033 SKO _10_2023 tentang pemberian penghargaan ITSMI Award di kalangan cendekiawan Muslim Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia setelah menimbang pertama bahwa ITSMI merupakan organisasi kemasyarakatan yang bersifat keilmuan dan kebudayaan yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sosial ekonomi, lingkungan, tatanan kelembagaan, dan manajemen untuk menghasilkan kajian, inovasi, peragaan, sumbangan pemikiran, dan karya nyata. Kedua, bahwa untuk membangun dan menumbuhkan inovasi di berbagai bidang di kalangan cendekiawan Muslim Indonesia, diperlukan pemberian apresiasi kepada para inovator-inovator aktif yang memberikan dampak besar bagi pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, ekonomi dan politik secara nasional maupun internasional untuk kemajuan bangsa dan negara. Ketiga, bahwa untuk keperluan di atas perlu dikeluarkan keputusan Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Mengingat pertama, Anggaran Dasar Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Bab 3 Pasal 7 tentang kegiatan. Kedua, Anggaran Rumah Tangga Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Bab 2 Pasal 2 tentang sifat keorganisasian. Ketiga, Anggaran Rumah Tangga Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Bab 9 Pasal 37 tentang kegiatan. Memperhatikan hasil kerja tim penilai terhadap inovasi kalangan cendekiawan Muslim Indonesia terdiri atas ketua yang saya sebutkan namanya, silahkan berdiri, Profesor Dr. Didin Muhafidin sebagai ketua. Tadi ada Pak. Kedua, Dr. Setianto P. Santosa, Profesor Dr. Winarni Monoarfa. Bu Winarni tadi ada. Oke. Dr. Apendi Arsyad, Dr. Anda Welia Safitri, Profesor Dr. Cecep Darmawan. Itu adalah tim penilai. Memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia tentang pemberian ITSMI Award di kalangan cendekiawan Muslim Indonesia. Menetapkan nama-nama penerima ITSMI Award untuk kalangan cendekiawan Muslim Indonesia sebagai berikut. Kira-kira siapa ya? Siapa ya? Oke, untuk bidang lingkungan hidup, Profesor Dr. Insinyur Siti Nurbaya Bakar. Dia juga di Dewan Pakar ya. Dr. Muslimin Nasution dari kalangan birokrat. Profesor Dr. Tuti Alawiyah untuk tokoh perempuan. Profesor Didin S. Damanhuri untuk tokoh bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Ada Prof. Didin? Ya, ini ya Prof. Profesor Dr. Amin Aziz sebagai tokoh cendekiawan. Nama-nama yang tercantum di atas pandang layak dan memenuhi syarat menerima ITSMI Award di kalangan cendekiawan Muslim Indonesia. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapannya akan diperbaiki serta disempurnakan sebagaimana mestinya.
keputusan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2024, Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ditandatangani Profesor Dr. Arif Satria, Sekretaris Jenderal Dr. Andi Yuliani Paris. Untuk penerima award bisa ke depan ya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Insinyur Haji Andi Yuliani Paris, MSc, mohon untuk tetap di tempat. Dan selanjutnya kami mengundang, mohon perkenan untuk menempatkan diri di atas panggung acara. Para penerima award dari ICMI 2023. Kami mengundang dengan hormat perkenan Profesor Dr. Insinyur Siti Nurbaya Bakar, MSc. Dalam hal ini diwakili oleh Profesor Dr. Insinyur Haja Winarti Modoarfa, MS, selaku tenaga ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang SDGs dan Kebijakan Energi. Kami juga mengundang dengan hormat perkenan Dr. Insinyur Muslimin Nasution Apu, dalam hal ini diwakili oleh Sibrawahi. Juga kami mengundang Profesor Dr. Tuti Alawiyah, diwakili oleh Bapak Andi Muhammad Abrilan. Juga kami mengundang Profesor Dr. Didin S. Jamanhuri hadir bersama kita. Juga Profesor Dr. Insinyur M. Ambin Aziz, atau yang mewakili Bapak Rahmatul Firdaus Esos. Dan selanjutnya kami mengundang Ketua Umum ICMI, Profesor Dr. Arif Satria, SPMS. Untuk selanjutnya menyerahkan penghargaan berupa pin ICMI berlapis emas dan juga plakat kepada masing-masing penerima penghargaan ICMI Award tahun 2023. Ucapkan selamat kepada Profesor Dr. Insinyur Siti Nurbaya Bakar, FSD, memperoleh award dalam bidang lingkungan. Juga Dr. Insinyur Muslimin Nasution Apu
ucapan terima kasih kepada Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Profesor Dr. Arif Satria SPMS, juga kepada Sekretaris Jenderal Majelis Pengurus Pusat ICMI, Ibu Dr. Insinyur Haja Andi Yuliani Paris MSc. Dan selanjutnya kami mengundang perwakilan dari Universitas Lambung Mangkurat, Profesor Dr. Ahmad SPMSI, untuk menempatkan diri di atas panggung acara. Juga kembali kami mengundang Ketua Umum ICMI, Profesor Dr. Arif Satria SPMSI, dan berikut sesi akan dilanjutkan dengan prosesi penandatanganan MOU antara Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia bersama dengan perwakilan dari Universitas Lambung Mangkurat. Dan berikut adalah dokumentasi bersama Profesor Dr. Ahmad SPMSI dan Profesor Dr. Arif Satria SPMSI. Kami ucapkan terima kasih dan mohon berkenan untuk kembali ke tempat. Demokrasi dan Masa Depan Kedaulatan Indonesia yang ditulis oleh Profesor Dr. Jamaluddin Jompa MSc, Profesor Dr. Aris Munandar MPD, dan Profesor Dr. Didin S. Damadhuri SMS DEA dan rekan-rekan. Dan untuk itu kami mengundang perkenan Profesor Dr. Haji Jimmy Asyidiki SHMH, mohon berkenan untuk menempatkan diri di atas panggung acara. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Profesor Dr. Ilham Akbar Habibi. Juga kami mengundang perkenan Ibu Dr. Insinyur Haja Andi Yuliani Paris MSc. Juga Profesor Dr. Arif Satria SPMS. Juga kami mengundang Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Ibu Ina Kartika. Kami mengundang pula Profesor Dr. Jamaluddin Jompa MSc, juga Profesor Basri Hasanuddin. Bupati Wajo, Bapak Dr. Amran Mahmud, untuk bergabung dan menempatkan diri di atas panggung acara.
Perlu kami informasikan, buku Demokrasi dan Masa Depan Kedaulatan Indonesia. Buku ini sangat menarik dan layak menjadi referensi kepada berbagai elemen masyarakat menjelang momentum politik tahun 2024. Semoga buku ini menjadi literatur terkini untuk masyarakat Indonesia yang majemuk demi terwujudnya proses demokrasi yang kondusif dan terciptanya harmoni sosial. Dan untuk proses penyerahan kami mengundang dengan hormat Profesor Dr. Aris Monandar MPD dan Bapak Dr. Adi Suryadi Julu. Mohon perkenan Prof. Dr. Didin S. Damanhuri SEMS DEA untuk bergabung di atas panggung acara. Mohon perkenan untuk sesi foto bersama. Kami ucapkan terima kasih. Dan baik Bapak Ibu, kita tiba di penghujung rangkaian acara pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia tahun 2023. Namun sebelum itu kami informasikan bahwa akan ada sesi pemaparan visi dan misi calon presiden dalam membangun Indonesia dari timur yang insya Allah akan dilaksanakan pada zuhur atau tepatnya pukul 1 siang nanti. Dan pada akhirnya demikianlah rangkaian acara pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia tahun 2023 dengan tema penguatan ekosistem pembangunan umat dan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang kuat dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan para peserta untuk menikmati santap siang yang telah disediakan di ruang sebelah. Dan
Mohon berkenan para tamu dan undangan, para peserta Silaknas untuk kiranya dapat kembali ke tempat semula. Dan kepada rekan-rekan media kami berikan waktu 3 menit untuk meliput dan mendokumentasikan. Kami persilakan. Halo, Bapak-Ibu sekalian, mohon tim fotografer media berkenan untuk kembali ke tempat. Acara akan kita mulai. Baik, kami persilakan rekan-rekan media untuk kiranya dapat kembali dan tertib. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno Silaknas ICMI 2023 dengan agenda pemaparan visi misi bakal calon presiden, dengan ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini telah hadir Bapak Ganjar Pranowo, tepuk tangan buat beliau. Kami atas nama Majelis Pengurus Pusat ICMI mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ganjar yang telah berkenan untuk hadir bersama kita semua untuk memaparkan visi misi beliau sebagai calon presiden. Pada kesempatan ini Pak Ganjar, saya ingin sedikit menyampaikan bahwa ICMI memiliki 3 prinsip. Pertama adalah keislaman, kedua keindonesiaan, dan yang ketiga adalah kecendekiaan. 3 prinsip itu yang kemudian difokuskan untuk pengembangan kualitas SDM Indonesia dengan prinsip 5K. 1, kualitas iman, kualitas pikir, kualitas kerja, kualitas karya, dan kualitas hidup. Moga-moga dengan 5K tadi kita dengan SDM-SDM yang berkualitas. Ketiga, baca pres. Pada kesempatan yang pertama adalah Bapak Ganjar Pranowo yang nanti akan menyampaikan kurang lebih 20 menit berkaitan dengan tema membangun Indonesia dari Timur. Ini memang sengaja acara Silaknas diadakan di Makassar sebagai representasi dari Indonesia Timur, dan kita tahu bahwa memang ada tantangan-tantangan besar yang masih kita hadapi untuk terus memeratakan pembangunan yang ada di Indonesia ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, pemaparan ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Ganjar Pranowo selama kurang lebih 20 menit, yang kemudian kurang lebih 20 menit akan dilakukan tanya jawab kepada para panelis dari unsur Dewan Pakar. Yang pertama nanti Bapak Ilham Habibie yang nanti akan menyampaikan pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah
bisa hadir untuk berbagi cerita. Kalau saya bertemu dengan komunitas, sebenarnya saya kepingin lebih banyak ingin mendengarkan. Apa sebenarnya yang terjadi, dirasakan, dan bagaimana kemudian perubahan itu atau perbaikan itu mesti kita lakukan. Dan inilah forum yang menurut saya sangat penting karena ICMI tadi disampaikan, salah satu ciri intelektual adalah kita berintegritas, kita mesti jujur, meskipun itu pahit harus diceritakan, meskipun itu gagal harus diceritakan. Lalu bagaimana menjadi manis dan berhasil, itulah proses intelektualitas yang kemudian harus semua tidak ada yang tahu apa perintah konstitusi bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam kita dari pasal 33 ayat 3. Lanjut. Maka kalau kita berangkat dalam lingkungan kita serius dan kemudian banyak orang yang protes, apakah ekonomi kita cukup bisa memberikan keberlanjutan dalam pembangunan, cukup hijau, yang di laut cukup biru, atau sebenarnya hitam dan rusak. Kalau saya ketemu dengan anak muda, boleh dikelompokkan dia milenial, boleh dikelompokkan dia Gen Z, ternyata tingkat kepedulian mereka kepada isu lingkungan, isu demokrasi, isu hak asasi luar biasa. Dan ekspresinya pun kadang-kadang berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Maka ketika kita bicara konsep-konsep besar, mereka hanya ingin mengatakan, apakah saya sebagai skaters bisa mendapatkan ruang? Baju saya ini Bapak Ibu dibuatkan oleh anak-anak Gen Z yang punya startup fashion. Apa dek, apa bro problemmu? Dia sampaikan dengan sangat gampang. Saya tidak bisa mengakses keuangan dan kredit. Lalu apa problemmu? Padahal sudah ada aturannya bahwa IP yang kita bikin itu sebenarnya bisa dijadikan kolateral. Pertanyaannya, kenapa aturan ada, perbankan nggak mau eksekusi? Kami bicara kemarin dan melihat apa yang terjadi, karya-karya anak muda bangsa ini dahsyat sekali. Saya ambil satu contoh fashion saja.
ada alas kaki, ada baju, ada desain. Ada juga kemarin yang menceritakan bahwa dia modif kendaraan bermotor. Dan hari ini dia terbentur kepada aturan regulasi yang sangat rigid, kemudian dia tidak bisa berkembang. Contoh kecil diberikan, dia memodifikasi motor agak kuno, mobil. Mesinnya diganti, desainnya diganti, body kitsnya dibikin bagus banget, tapi tidak bisa dipakai, tidak bisa dijalankan. Karena apa? Nomor rangka, nomor mesin berbeda. Dan kita tidak ada solusi untuk itu. Kita melarang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mobil itu dibeli oleh orang asing. Kira-kira dia bangun itu habis katanya sekitar 700 sampai 800 juta. Kemudian dibeli oleh orang asing kurang lebih sekitar 6 miliar. Dan kemudian dibawa ke luar negeri. Di luar negeri karena orang Indonesia sangat kaya, pikniknya ke luar negeri. Melihat mobil itu dan dia tawar dibeli. Kira-kira dibeli 15 miliar dan dibawa ke Indonesia. Bapak Ibu, kita lupa, kita tidak mengingat bahwa anak-anak muda kita punya kreativitas yang hebat. Tapi regulasi tidak mau mengcover itu. Konyol. Nah, saya mau cerita ini, saya mau cerita dari Blue dulu. Karena di Makassar ini pelautnya the best. Yang mengarungi dunia. Ini salah satunya adalah pelaut dari Makassar sampai ke Afrika Selatan, sampai ke Australia ya. Itu cerita yang tidak bisa dilawan. Maka kalau saya sampaikan dalam paparan ini, ada 77% wilayah laut dan perairan kita, itu kita akui, namun sektor maritim ini hanya berkontribusi 7,6%. Waktu saya mendengarkan pidato pengukuhan Prof. Haris Satria, saya jatuh cinta pada paparan beliau. Wah, bagaimana tidak usah terlalu keras. Tepuk tangannya, saya tidak menyediakan sepeda di sini. Biasa aja. Intelektual itu kalau disanjung-sanjung biasa. Politisi lah kadang-kadang melayang gitu. Biasa aja. Prof. Ari ini udah biasa disanjung kok. Dikritik juga sering ya Prof ya. Beliau sampaikan bagaimana IPB akan menjadi bioscience university. Sesuatu menurut saya yang menerobos maju ke depan. Dan itu Bapak Ibu hampir terjadi hari ini dan kita belajar dari kasus COVID kemarin. Dengan santai beliau antar saya keliling-keliling, Pak Ganjar kita mau buat kaca bahannya dari kayu gitu ya Prof, tak inget-inget ya Prof. Hampir-hampir para penelitinya putus asa tapi dia bilang ini tantangan gitu. Itu yang saya suka gitu. Bahwa kita tidak berhenti pada saat kita lelah. Tapi kita akan berhenti pada saat kita berhasil. Bukan karena kelelahan yang membuat kita berhenti. Tapi achievement motivation sampai pada titik tertentu agar kita bisa maju. Nah ini salah satu contoh dari 77% dan 7,6%. Tentu ilmuwan, teman-teman HMI pasti punya gambaran ini. Bapak Ibu nggak usah mendebat saya. Yang saya butuhkan adalah apa kira-kira kontribusi HMI ketika nanti bertemu dengan 3 capres dan yang pertama adalah saya. Dan saya akan melamar Anda untuk terlibat dan memberikan itu kepada saya. Yang kedua, saya cerita saja, maaf dengan segala hormat saya. IUU, fishing, illegal, unregulated, unreported. Kita itu ranking 20 dari 152 negara. Padahal sebagian besar kita laut loh. Ini masa depan. Dan kemudian kalau kita lihat, yang miskin ada di pantai. Kayaknya kita harus mengaku bersama-sama. Yuk kita ngaku yuk. Kita tobat bersama-sama, kita salah. Mari. Gak usah berdebat, faktanya itu. Dan itu adalah data-data yang bisa kita tampilkan. Bapak Ibu, dari sekian yang kemudian mendapatkan kredit itu kurang lebih 8,25% NPL-nya dari mereka. Itu nilainya nggak terlalu banyak sih, 186. Saya kemarin mulai menghitung-hitung untuk membebaskan ini, write off. Tapi skimnya mesti disiapkan agar mereka bisa melaut dengan baik. Dia kemudian tidak dikendalikan oleh tengkulak, dan dia punya akses itu untuk menjadi sebuah nelayan yang hebat, yang kuat. Ini saya bercerita.
Satu, data tangkapan dan stok ikan nasional, solar subsidi, cuaca, dan distribusi menjadi indikator-indikator yang coba kami rekam, yang itu menjadi persoalan mereka. Saya yakin di sini banyak ahlinya di situ. Mudah-mudahan mulai terganggu dan tergoda untuk memikirkan, ya kira-kira ini bisa kita selesaikan dengan cara-cara mungkin baru atau cara lama yang diperbaiki. Dan tentu saja penegakan dan pembatasan penangkapan ikan kecil ini yang selalu coba kita lakukan untuk memberikan penjelasan kepada industri industri perikanan tangkap, untuk kemudian mereka bisa memilih, terus kemudian bisa sustain. Ya, ada kontroversi model Bu Susi waktu itu dengan cantrang yang sangat luar biasa, ganti menteri kemudian berdebat panjang, dan yang terjadi yang saya dengarkan saling menyalahkan. Mbak sudah ngaku bersama-sama. Ya, kita salah merencanakan, itu jauh lebih baik. Daripada kemudian saling tunjuk dan akhirnya nelayan kebingungan karena dia kemudian tidak bisa mendapatkan kepastian. Saya ke Lampung kemarin, Pak Ganjar tolonglah, kenapa kami ngurus izin kapalnya sulit? Menyebalkan. Maka ini butuh troubleshooting untuk kita tembakkan agar kemudian bisa enggak ya negara ini mulai mereform yang kemudian ada indikatornya, ada KPI-nya, yang kemudian layanan yang mudah, murah, cepat, ini betul-betul bisa dilihat. Simpel saja. Dan izin kapal ini kemarin kemudian menjadi komplain para nelayan yang ada di Lampung. Lalu saya minta, bro, kasih ke saya hari ini, saya telepon menterinya hari ini. Besoknya saya ketemu Pak Menterinya, saya sampaikan, oh itu di provinsi, cilaka lagi. Cilaka lagi. Oke, kalau gitu nanti saya bicara dengan gubernurnya, kebetulan insya Allah saya kenal dengan dia. Nah, ini bagaimana menyelesaikan problem-problem yang real. Dari sini juga, ekosistem pantai dan laut Indonesia itu menyerap kurang lebih 70% karbon dunia. Saya kira dalam keketuaan kita di ASEAN umpama, kemarin sempat di G20 umpama, sebenarnya isu ini minimal di ASEAN saja sudah bisa kita kembangkan. Bapak Ibu, kita butuh diplomat handal. Kita butuh ilmuwan seperti yang ada di ICMI untuk memberikan masukan. Agar kemudian bisa diformulasikan menjadi sebuah keputusan. Terbayangkan, kalau kemudian carbon trading ini betul-betul kita bisa lakukan, rasanya yang mengatakan lahan saya, laut saya tidak bisa kita eksploitasi karena berbagai regulasi, coba kalau kemudian kita konservasi, tapi punya nilai. Salah satunya apa? Carbon trading. Dan maaf, ini belum ada blueprint untuk blue carbon credit. Perdebatannya masih cukup panjang. Besok di COP yang ada di Uni Emirat Arab, saya kira akan banyak negara saling menagih. Apakah kita serius menjalankan ekonomi hijau, ekonomi biru yang akan berjalan. Lahan gambut kita punya, mangrove kita punya, dan pilihan politiknya adalah yang mana boleh kita konservasi, dan wajib, dan yang mana kemudian boleh kita eksploitasi. Jangan sampai salah lagi, datanya sudah ada. Dan kalau ini kita lakukan Bapak Ibu, potensi dari blue carbon credit itu pernah ada yang menghitung ya, dari SIDES ini 2021, 3.540 triliun. Wow. Kalau angka ini betul-betul kita bisa mulai siapkan dengan baik, rasa-rasanya nanti di akhir saya sampaikan, APBN kita tidak cukup dengan 3.000 triliun. Mesti ada peningkatan yang progresif. Dari ICMI yang ekonom, yang ahli penerimaan negara, yang ahli pendapatan, kami sangat-sangat senang kalau bisa mendapatkan itu dari Bapak Ibu. Dan tentu peningkatan kemudahan dan konektivitas akses objek wisata dari si Blue, wisata konservasi dan kearifan lokal. Sehingga ada satu cerita, apakah di remote area dengan pemandangan destinasi yang indah itu harus dimodernisasi dengan segala teknologi dan pembangunan yang beton full. Saya di Bali kemarin menyampaikan, Pak saya di Karangasem Pak, kami nggak suka beton. Tapi kalau kami buat yang tradisional nggak laku. Bukan nggak laku, mungkin secara manajerial kurang, secara promosi kurang. Karena banyak turis ingin membeli destinasi judulnya membeli sepi, membeli kesunyian. Bahkan yang tidak ada listrik pun sekarang dicari, yang tidak perlu televisi. Dia hanya butuh
mendengar ketenangan, suara jangkrik, suara burung, atau suara gelombang laut. Bapak Ibu, dan kita punya banyak sekali pada soal itu. Ini wisata konservasi dan kearifan lokal. Maka untuk itu butuh skill set. Ada vokasi, sekolah vokasi tentu untuk meningkatkan keterampilan dan cepat. Teknik lingkungan menjadi penting untuk kita berbicara bagaimana mengkonservasi dan ketika membangun betul-betul ini tidak melukai. Dan terakhir tentu soal problem ekonomi dan manajerialnya. Lanjut. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, apakah sudah makan? Yang belum makan angkat tangan. Angkat tangan coba. Maksudnya saya sendiri ini, maksudnya gitu. Siapa tahu habis ini, kalau sini ya di Makassar, no. Makang ikang. Tuh kan saya jadi lupa ini, gara-gara makang ikang gitu ya. Bapak Ibu, karena ini ijmi maka kita sudah diingatkan kok, yang bikin kerusakan itu kita. Dan kita adalah pemerintah, dan kita adalah para pelaku. Dan kita adalah yang menyemakati. Maka mitigasinya seperti apa agar tidak rusak. Dan diingatkan itu. Sudah diingatkan. Kerusakan itu karena kita. Maka betapa pentingnya membuat proses kebijakan yang meminimalisasi. Bukan menghilangkan loh ya, meminimalisasi kerusakan yang ada. Lanjut. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya mencoba membanding-bandingkan dengan tim saya. Coba dihitung dong, diukur dong. Angka-angkanya kira-kira berapa? Kalaulah kemudian kita akan mencegah, mengurangi, dan memperbaiki kerusakan lingkungan, kira-kira kita butuh duit 1.371 triliun. 17,8 triliunnya ini, kalau kita lihat, ada tanggungan BPJS. Apa hubungannya? Bapak Ibu, beberapa waktu lalu kita digegerkan di Jakarta karena penyakit ISPA. Siapa yang mencemari? Mobil menjadi tertuduh. Siapa yang mencemari? Industri yang berbahan bakar fosil menjadi tertuduh. Dan kemudian apa? Orang batuk-batuk, orang marah-marah, tertuduh lagi ada kerusakan lingkungan dan kemudian kesehatan. Ini contoh saja. Kalau kita buat modeling sebelah kanan ini, model pencapaian atau persentase energi baru terbarukan atau EBT, air, geothermal, matahari, angin, macam-macam lah. Yang bisa kita lakukan, ini kita punya potensi. Kami coba cari dari SDM itu, Sulawesi Barat itu punya potensi yang cukup tinggi. Ada dari Sulawesi Barat? Ada? Oke. Sudah makan? Sudah ya. Kenapa angkat tangannya pelan-pelan? Ya, oke. Sulawesi Selatan, oh ini paling banyak pasti. Sulawesi Selatan, ini ada 27,6%. Gorontalo? Hadir. Jagungnya masih ada Bu sana? Banyak. Ibu kayak malu-malu. Sebenarnya di Gorontalo jagungnya banyak enggak Bu? Oke, banyak mana Bu dari Jawa Timur dan Jawa Tengah? Oke, tapi Gorontalo itu dengan jagung waktu itu kemudian menginspirasi yang lain. Akhirnya oh sebenarnya kita bisa kerjakan gitu ya. Maluku ada Maluku? Maluku? Lu dari Maluku? Oh luar biasa, ada 33%. Kalau kita investasi untuk transisi energi, kira-kira butuh 1.300 triliun. Mau pilih yang mana? Kiri atau kanan? Ini angka-angka yang diperbandingkan. Jangka panjangnya kita butuh investasi tinggi dan dunia akan lebih baik. Atau kita menggunakan yang ada dan kemudian punya dampak yang lain. Bapak Ibu, ini ikhtiar kita untuk mencari pilihan-pilihan kebijakan yang baik. Dan tentu saja kalau kita ngambil yang kanannya Bapak Ibu, 1.300 triliun untuk investasi transisi energi nasional hingga 2030 kira-kira, maka potensi lapangan pekerjaan akan terserap 3,7 juta. Sekali lagi, skill setnya ada teknik lingkungan, pangan, data science, terus kemudian material yang bisa di-recycle. Ini isu lingkungan yang ada, ekonomi sirkular nanti akan berjalan. Saya di Lampung kemarin ditunjukin di pabrik nanas, itu bagus sekali. No waste itu. Jadi tidak ada yang tidak digunakan,
Mulai dari sawitnya, terus kemudian ada nanas di sana dan semua diolah untuk pakan ternak, dia pelihara sapi, sapinya kotorannya diambil, berputar terus. Ini yang terjadi. Lanjut. Maka Bapak Ibu yang sangat saya hormati, kita akan beranjak pada berikutnya. Itu problem kira-kira kalau kita ingin membangun dengan dua isu, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Tapi kita butuh manusia unggul Bapak Ibu. Semua bicara bonus demografi, rasanya kita merasa, dapat kita. Bonus demografi, unggul, hebat, produktif. Itu kalau terjadi dan sistem pendidikannya benar. Kalau tidak maka akan menjadi malapetaka demografi. Contohnya ada di beberapa negara seperti Amerika Latin dan sebagainya. Kita ingin melihat suksesnya Jepang, Korea, kalau di Asia dan Tiongkok saya kira. Yang memanfaatkan bonus demografi itu. Maka Bapak Ibu yang di atas itu ada persoalan, yang di bawah kira-kira solusinya. 35,3% dari NTT, ada dari NTT yang hadir? Mohon maaf, nggak ada ya? Ini dari NTT ini memiliki prevalensi stunting cukup tinggi, 35,3%. Papua memiliki AKI tertinggi, angka kematian ibu melahirkan, dan ini kira-kira 565 kematian per 1000 kelahiran yang hidup. Saya belajar ini kira-kira 10 tahun menjadi eksekutif, menjadi gubernur, betapa pentingnya AKI AKB. Data untuk kita lihat, dan bagaimana kita mencegahnya. Angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian balita. Dulu, indeks itu tidak terlalu saya perhatikan, jujur sih. Ternyata setelah kita bicara mau SDM yang bagus, kalau ini tidak ditangani, tidak bisa. Beberapa perguruan tinggi besar sudah punya banyak sekali riset. Para peneliti sudah mengundang kami untuk diskusi. Dan ternyata risetnya luar biasa. Pertanyaannya, itu disimpan di perpustakaan atau kita hilirisasi? Lanjut, maaf, maka ada waktunya sedikit lagi Pak. Oke, 20% prevalensi stunting mesti kita turunkan dan AKI AKB-nya mesti kita turunkan. Manusia unggulnya, ini kalau Indonesia Timur hanya 55 perguruan tinggi yang terakreditasi unggul. Ini perhatian soal pendidikan. Maka kita butuh untuk menggandakan anggaran yang lebih banyak agar minimal problem kemiskinan kita selesaikan. Satu keluarga miskin kita dorong yuk, ada satu sarjana yang kita harapkan bisa merubah. Ya. 10 provinsi dengan persentase penduduk miskin masih didominasi oleh Indonesia Timur, maka penting kita memberikan skill kepada mereka agar cepat kerja. Ada BLK komunitas tiap desa, penyuluhan SDM terlatih pada sentra-sentra industri, dan nanti di ujungnya kita mesti perhatian sama lansia kita. Ya kan? 20% lansia memiliki akses bantuan sosial, 11% lansia di bawah garis kemiskinan, dan mereka mesti kita jamin kesehatannya, simplifikasi layanan sampai jaminan hari tua agar mereka hidup bahagia. Hidup bahagia. Saya melihat video, testimoni, dan filmnya Habibie, ini ada putranya soalnya. Luar biasa. Keluarga ini menjadi keluarga idola dan idaman. Tapi nilai-nilai spiritualitas yang diberikan mengajarkan kepada kita untuk menjadi arif. Begitu ya Pak Arif? Lanjut. Maka yang ini akan menjadi catatan-catatan buruk TPPO di depan mata kita. Saya pernah menangani ini dan ini teman-teman dari Indonesia Timur, dari NTT. Trafficking, aduh luar biasa. Karena satu tidak punya pendidikan, tidak ada lapangan kerja dan mereka harus pergi meninggalkan tempatnya. Maka penegakan aturan yang tidak kompromi nggak bisa. Juga ada sih jejaring-jejaring yang dia mainkan, termasuk nanti tidak hanya soal itu, tapi soal masuk dalam jebakan bisnis-bisnis perjudian. Saya pernah bekerja sama untuk mengeluarkan mereka yang dijebak dalam bisnis online yang ada di Kamboja. Alhamdulillah semua bisa pulang. Dan terakhir Bapak Ibu, next, lanjut. Maka kalau kita melihat, saya masih pengen yang punya ahli, APBN kita harus tinggi. Kita harus menjadi negara kaya karena negara ini memang kaya. Bagaimana caranya? Inilah teknik metode yang kemudian secara ilmu pengetahuan mesti kita sampaikan. Yang kedua, agenda reformasi kita yang masih ditunggu-tunggu dan sampai hari ini masih menjadi kritik publik adalah KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka digitalisasi sistem pemerintahan menjadi sebuah keharusan, karena disitulah kemudian orang bertemu orang akan dikurangi, meskipun kita jago menyiasati. Saya mengingatkan,
Dan tentu terakhir, satu data Indonesia sangat kita butuhkan untuk membuat perencanaan di sektor manapun, Maka siapa yang akan melaksanakan untuk membantu nanti mesti ada KPI based cabinet yang transparan. Jadi kalau menteri mau melaksanakan Anda buruk di mata rakyat, rasanya Anda harus berhenti dengan baik-baik agar bisa digantikan oleh orang yang mumpuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ganjar Pranowo sudah menyampaikan paparan visi misi. Boleh, monggo. Selanjutnya kami silakan kepada Bapak Ilham Habibie sebagai Ketua Dewan Pakar untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan selama maksimal 1 menit. Pak Ganjar yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan yang sangat inspiratif dan informatif, dan saya akan juga bertanya dalam kaitan seperti tadi dipaparkan, jadi memang fokus ke Indonesia bagian timur. Kita sama-sama ketahui bahwasannya untuk mencapai tujuan kita bersama, yaitu adalah Indonesia Emas pada tahun 45, di mana kita mau menjadi negara daulat, maju dan berkelanjutan, kita harus genjot, benar-benar genjot, gaspol untuk ingat apa itu istilah yang digunakan oleh Bapak, industrialisasi. Saat ini kita lihat gejala deindustrialisasi sudah beberapa belas tahun, selalu pertumbuhan industri di bawah pertumbuhan ekonomi, tapi untuk kita bisa benar-benar menjadi negara maju, kita harus lihat contoh yang nyata yang kita lihat di depan mata kita, yaitu di Indonesia Timur atau Tenggara, semuanya kuat di industri. Nah kalau kita menerapkan gambaran itu kepada Indonesia bagian timur, maka kita sudah lihat di sini ada benih-benih dari industrialisasi sudah kelihatan, yang saya sebut di sini sebagai hilirisasi. Tadi Bapak juga memberikan beberapa contoh lainnya terkait dengan ekonomi biru, ada juga hal terkait dengan EBT, energi baru dan terbarukan. Nah bagaimana menurut Bapak, tapi di sini masih ada ganjalan, yang kita lihat di Indonesia Timur, ada investor-investor cukup besar yang masuk ke Indonesia Timur. Ini Indonesia bagian yang sangat kaya dengan sumber daya alam, tapi yang untuk memeratakan hasil daripada ekonomi itu belum terlalu kelihatan. Jadi ada kesenjangan, dan juga pelaku-pelaku industri ekonomi itu sering bukan datang dari Indonesia Timur, datang dari Jawa atau dari luar Indonesia bahkan. Jadi manfaat buat Indonesia bagian timur dari segi industrialisasi, kalau kita lihat status quo hilirisasi saat ini memang baru permulaan, saya akui ini masih awal, early days. Tapi bagaimanapun ya ke depannya itu bagaimana kita bisa kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Dan bagaimana, karena ini ICMI. ICMI itu sebagai informasi Pak, banyak sekali rektor dan akademisi. Banyak juga yang mantan birokrat, banyak aktivis. Dan yang saya lihat di Indonesia, kalau kita lihat kelemahan industri kita apa? Kurang kerjasama dengan sektor akademia. Jadi pertama, orang yang lulusan itu belum tentu siap kerja atau cocok apa yang diperlukan di industri. Dan kedua, kelemahan kita memang di penelitian. Tadi Pak Ganjar juga menekankan sains dan teknologi. Kita masih lemah Pak. Kepengeluaran daripada Indonesia cuma 0,1% kira-kira dari PDB. Buat negara sestatus kita mestinya minimal 1%. Kalau kita tidak lakukan itu dan 80% dari 0,1 itu datang dari pemerintah, mestinya banyakkan dari swasta atau industri. Baik. Bagaimana? Nah ini kurang lebih Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Ilham. Yang kedua, Pak Aris Munandar, kami silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ganjar yang saya hormati, Timur ini rasa-rasanya selama ini masih belum cukup baik dalam ukuran pendidikan kita. Paling tidak pada 3 isu utama. Pertama, akses atau pemerataan. Timur ini rata-rata penduduknya masih belum cukup banyak. Kira-kira baru 50% yang mengakses pendidikan sekolah menengah. Perguruan tinggi apalagi mungkin masih 30%. Bukan karena salahnya penduduk kawasan timur, tapi ada problem geografi. Pulau-pulau yang terpencil-pencil. Kalau satu pulau isinya cuma 5, tidak mungkin dibangun SMA di sana.
dan apalagi perguruan tinggi. Dan itu menjadi satu masalah yang harus kita agendakan. Yang kedua soal kualitas. Saya kira tadi disebut NTT itu bukan cuma persoalan stunting, tapi juga persoalan kualitas. Dan makin ke timur kita bisa menemukan bahwa makin sulit aksesnya anak-anak kita untuk bisa bersaing ke perguruan tinggi maju di kawasan barat. Karena kalau tidak ada afirmasi, mereka akan sangat sulit untuk mengikuti masuk dengan cara biasa melalui tes-tes. Nah, problem yang ketiga adalah akreditasi. Makin ke timur, akreditasi sekolah kita makin nyunsep ke bawah. Pak Ganjar mengatakan 5 perguruan tinggi itu perguruan tinggi Pak, unggul. Kawasan timur sedikit. Tapi kalau sekolah Pak, yang belum terakreditasi masih banyak Pak. Dan itu problem yang terus menerus bertahun-tahun yang kita hadapi. Kapan ini bisa? Untuk akreditasi, dalam pengertian akreditasi itu untuk memenuhi standar minimal pendidikan saja mereka belum bisa, apalagi mau terakreditasi unggul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang terakhir Pak Tengku Ahmad Sani, kami silakan. Terima kasih. Tes. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Tadi saya sudah mendengar presentasi yang sangat luar biasa dari capres kita Pak Ganjar Pranowo ini. Nah begini Pak Ganjar, tadi sudah bicara tentang green economy dan blue economy. Dua aja. Nah, tapi jangan lupa Pak Ganjar. Begitu saya mendengar Indonesia bagian timur, di kepala saya itu Indonesia Timur memiliki harta karun yang luar biasa. Tidak ada tandingan di dunia. 52% biji logam murni itu ada di jalur gini. Papua New Guinea, di jalur tengah tuh. Freeport itu punya, Greenbelt-nya, Esbor, mineral, Esbor itu. Sampai terus berpengkol di Pulau Seram, tembus ke Sulawesi Selatan dan tembus di Gorontalo. Itu terbagi 2 tektonik sistem. Itu berdasarkan plate tectonic theory. Dan itu yang kami ajarkan di ITB. Saya di Fakultas Teknik Pertambangan dan Mineral dan Perminyak ITB selalu mengajarkan pada mahasiswa konsep itu, plate tectonic theory itu. Begini. Berdasarkan penelitian dunia tahu bahwa Papua memiliki 1,87 miliar ton logam murni, emas. Ini adalah emas terbesar dunia. Maka Freeport berada di situ. Maka berusaha Newmont berada di sana, Barrick Gold berada di sana untuk mencari itu namanya emas. Karena tektonik teorinya ada begitu mengatakan. Dengan demikian, di sana itu bukan saja emas, bukan saja tembaga. No, banyak mineral lain. Maka wajib nanti presiden ke depan, kalau Pak Ganjar dia presiden, buat MU harus buat smelter. Karena di dalam dengan smelter diketahui itu banyak logam, bukan saja emas dan tembaga. Tapi itu ada titanium, ada germanium, ada lithium yang nilainya sangat mahal untuk yang baterai yang diperebutkan sekarang itu. Itu 52% ada di Papua. Oleh karena itu, dan ini sampai ke Sulawesi Selatan itu menyebar begini, tektonik sistemnya menyebar. Itu di bagian tengah dan utaranya. Di bagian selatannya itu adalah jalur gas terbesar di dunia. Gas terbesar di dunia. Ini penting untuk masa depan kita. Tapi yang ketiga, jangan lupa begitu MOU dibuat dengan negeri asing atau investor, bangun infrastruktur oleh mereka. Jangan oleh kita. Karena itu infrastrukturnya luar biasa besar dan income-nya mereka luar biasa besar. Itu Pak Ganjar. Jadi demikian kalau nanti istilahnya metallogenic province nama istilahnya. Metallogenic province. Itu jadi dalam konsep metallogenic itu ada provinsi-provinsi bagaimana mineral itu terbentuk. Dan nanti ke depan saya akan beritahu dengan realnya bagaimana pemetaan itu bisa dilakukan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan kepada Pak Ganjar, ada waktu kurang lebih sekitar 15 menit untuk bisa berikan sekitar 10 menit untuk berikan jawaban. Setelah itu baru kita akan foto bersama. Silakan Pak. Pak Jimli sudah selesai? Sudah selesai? Oh belum ya. Orang paling populer sekarang namanya Jimli Asidiki. Semua menunggu gitu kan, jadi ya enggak ada hubungan sama apa-apa kok, ini menunggu karena dari tadi
Belum kelihatan, saya pengen salaman begitu. Makasih Pak. Ini loh yang saya suka itu. Pak Sani habis ini minta nomor teleponnya ya Pak ya. Bapak kacamatanya baru Pak ini Pak. Itu masih ada merek, enggak masih ada mereknya ini. Oh ya. Baru beli, ini murah memang ini. Iya ini, oh main basket. Bayangkan, senior masih main basket, masih olahraga, investasi kesehatan yang hebat. Sudah Pak, ini yang saya tunggu dari IJMI. Maka jangan mendebat saya Pak, kasih masukan saya. Udah dapat satu ini. Oke ya Pak ya, detail ya Pak ya. Oh kita ijab kabul dulu Pak. Dapat satu. Hah? Kalau saya dapat orang baik, orang pinter, tidak saya lamar dari tim sukses, saya yang bego. Mana bisa saya menjelaskan tadi soal plate tectonic theory? Gimana? Saya pas pelajaran ini dulu nggak masuk kok. Lagi menengok nenek, itu jadi sekarang ada teori ini yang kemudian ada 3 harta karun tadi. Waduh, makasih Pak Sani. Allah itu kalau masih mau kasih rezeki selalu ada saja caranya. Kalau saya nggak kesini nggak dapat rezeki ini. Siap-siap ya Bapak Ibu. Pak Ilham terima kasih. Industrialisasi perlu investasi tapi juga perlu pemerataan. Dan saya sepakat Pak, hilirisasi ini baru permulaan dan kita lagi terkaget-kaget. Padahal menurut saya hilirisasi tidak hanya cerita mineral. Bagaimana hilirisasi di dunia pertanian dan perkebunan kita. Pak, tolong Pak jangan tepuk tangan Pak. Saya kan udah bilang nggak dapat sepeda. Nanti Bapak berharap-harap. Dapat mobil ya? Yang kedua, Pak Ilham sampaikan dan saya pernah diundang di Kompas dengan para capres oleh para peneliti. Maka tadi saya singgung sedikit. Butuh 1% dari PDB untuk riset. Setuju saya. Saya tuliskan, mudah-mudahan ada di sini sih. Bisa ditampilkan tadi. Tapi itu pun sebenarnya bisa kita kembangkan dengan memberikan model-model penugasan. Kalau ini jenisnya petugas negara, bukan yang lain. Ya. Jangan tanya itu ya. Kenapa kita tugaskan? Karena problem yang kita munculkan pada hari ini adalah hal-hal yang sebenarnya kita tahu. Tapi kenapa kita tidak kerjakan? Yang saya bayangkan betul. Ada industri, ada akademisi, dan ada pemerintah. Saya pemakan beras. Ini kalau sudah senior-senior umurnya, mohon maaf dengan segala hormat ya, para kakek-kakek, sekarang sudah makan porang. Dan mana-mana bawa tentengan porang, karena dia sudah pengen gulanya nggak tambah. Maka ada pemakan porang. Ada beras analog, ketela sama jagung. Dibikin beras analog, mata kita ditipu, cara nipunya dengan dibikin bentuknya seperti beras. Teknologi. Mau di Unhas, mau di IPB, mau di UGM, yang punya pertanian hebat-hebat itu bisa melakukan. Belum yang swasta. Maka kalau itu kita berikan penugasan, harapan kita, Pak Ilham, beberapa PR yang mesti kita kebut ini, kita kasih ukuran. Saya mau urusan beras ini kita selesai.
Kita panggil HMI, kita panggil akademisi, kita panggil perusahaan, duduk di depan presiden. Saya mau 2 tahun selesai. Karena ini tanaman semusim yang cukup 3 bulan. IPB kalau Anda saya tugaskan, Anda butuh duit berapa?
Baik, kami persilakan para hadirin, para peserta Silatnas untuk kembali ke tempat semula. Dan sesi kita akan lanjutkan. Para peserta Silaknas tetap di tempat karena acara langsung lanjut. Kita ingin dengarkan paparan dari Profesor Dr. Jimli As-Siddiqi. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan arahan. Ini merupakan video Profesor Dr. Haji Jimli As-Siddiqi SHMH. Mohon berkenan. Para peserta Silaknas tetap di tempat karena acara lanjut. Kita ingin dengarkan sebentar lagi Profesor Dr. Jimli As-Siddiqi, Ketua Dewan Penasihat kita. Baik, kembali kami mengundang para peserta Silatnas ICMI 2023. Mohon berkenan Bapak dan Ibu kiranya dapat kembali ke tempat semula. Dan berikut kita akan mendengarkan langsung arahan Ketua Dewan Penasehat ICMI, Profesor Dr. Haji Jimli As-Siddiqi SHMH. Baik, silahkan duduk kembali semuanya, dan pintu mohon ditutup, pintu belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekalian, setelah kita dengarkan tadi Capres Ganjar Pranowo, hari ini session berikutnya adalah momen yang tidak kalah pentingnya lagi, sebentar lagi akan berbicara di depan kita seorang tokoh yang 2 minggu belakangan ini menjadi viral dan diburu seluruh berita. Tepuk tangan.
orang penting Republik pada hari-hari ini dan semua mata rakyat dan bangsa kita termasuk para tokoh-tokoh politik sekarang tertuju pada orang di sebelah saya yang sebentar lagi memberikan tausiah pada kita, Profesor Dr. Jimli Asyidiki. Beliau sekarang memegang sebagai Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, MKMK, yang dalam pengumuman yang saya baca di media massa pada tanggal 7 November, amar keputusan MKMK yang ditunggu-tunggu Republik akan jatuh dan beliau yang ketok palu. Meskipun saya orang dekat beliau, saya sendiri tidak dapat bocoran yang jelas. Seperti apa, kita tunggu aja bertanggal 7 besok. Profesor Jimli adalah salah satu pendiri IJMI, dan beliau pernah memimpin kita sebagai Ketua Umum IJMI pada keberadaan periode yang lalu sebelum ini, berarti tahun 2024. Pokoknya periode sebelum Profesor Arief Satria terpilih sebagai Ketua Umum. Menjabat, tapi diperpanjang 1 tahun karena saat itu COVID. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai posisi pejabat negara yang penting sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pertama. Tepuk tangan untuk Profesor Jimli Asyidiki. Dan kita beruntung tokoh-tokoh IJMI bertebaran adalah tokoh-tokoh nasional yang sangat berpengaruh. Kita undang Profesor Jimli Asyidiki untuk menyampaikan pandangannya. Silakan di podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur pada Allah, acara ini luar biasa, bisa menghadirkan semua capres dan peserta sampai 1000. Ini antusiasme luar biasa. Mudah-mudahan IJMI makin diperhitungkan. Tadi sudah disampaikan, saya ini nggak pernah itu keluar dari pengurus IJMI nih. 25 berapa ya? Sejak 25 tahun ya? 25 tahun sejak Pak Muhajir tadi cerita, dia itu dekan dulu itu, Pak Malik Pajar rektor. Oh tadi dia bilang Purek ya, Purek 3 ya, Purek 3. Saya Purek 3 juga di Asapia, tapi saya menjadi sekjen Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam, sehingga saya itu suka keliling ke UMI, ke UNS, MS, ke UMM dan lain-lain, termasuk di Malang itu. Jadi waktu IJMI dibentuk di sana, ya kita jadi sudah biasa bergaul dengan teman-teman di sana, Brawijaya dan sebagainya. Jadi saudara-saudara sekalian, sampai sekarang ini saya IJMI terus ini, sudah 2 kali jadi penasehat. Ketua Dewan Penasehat, jadi ketua umum, sekarang jadi ketua penasehat lagi. Ini sampai kapan ini? Ya kan, tapi ya jiwa kita ini ya sama, kaum intelektual muslim yang harus mengawal dan menggerakkan, ya kan, nurani kebangsaan, dan akal sehat. Itu yang saya perkenalkan. Ada 3 macam akal. Akal bulus, akal fulus, sekarang sudah mengalahkan akal sehat. Nah, yang satu lagi hati nurani. Hati nurani itu bahasa lain dari intak. Akal sehat itu kata lain dari iptek, gitu. Iptek itu the quality, sedangkan
imtak itu adalah integrity. Nah ini dua hal yang di ICMI itu jadi slogan sejak Pak Habibie gitu ya. Kita pakai istilah imtak iptek. Nah mudah-mudahan dua ini akan menyempurnakan kemanusiaan kita sebagai ya kan Khalifatullah fil ard, membimbing manusia Indonesia jangan terperosok dikendalikan oleh pasar politik maupun pasar ekonomi. Di pasar itu banyak iblis, gitu loh. Pasar politik itulah demokrasi. Pasar ekonomi, itulah market ekonomi. Kita tidak bisa menghindar. Semua Rasulullah, semua Nabi yang diceritakan dalam Al-Quran, itu semuanya aktif bergaul dengan pasar. Semuanya. Apalagi Nabi Muhammad, dia businessman. Siti Khadijah, businesswoman. Jadi seluruh nabi-nabi kita itu diceritakan dalam Al-Quran bergaul dengan pasar. Tapi Rasulullah selalu menasihatkan khairul makan al-masjid wa syarrul makan as-suq. Sebaik-baik tempat itu masjid. Seburuk-buruk tempat adalah pasar. Kenapa Rasulullah bilang begitu? Karena memang di dunia dinamika pasar itu banyak iblisnya. Maka harus dikendalikan oleh nilai, oleh norma, oleh ayat-ayatullah gitu. Nah karena itu saudara-saudara sekalian, kita sekarang sedang menghadapi ya kan pertarungan nih. Ya kan? Nah, kita mesti hati-hati. Ini iblisnya banyak. Gitu loh. Banyak iblisnya itu menggoda kita. Ya kan? Iblis ini ada 3 macam. Ada iblis seksualita, ada iblis harta, tapi yang paling gawat tuh iblis tahta. Kalau iblis seksualita mainnya diam-diam, sembunyi-sembunyi. Tapi kalau iblis itu kekayaan, harta, waduh mulai ribut. Tapi yang paling ribut adalah iblis tahta. Pakai toa kalau lagi demo. Begitu. Kalau lagi bertengkar tuh semua gitu. Nah oleh karena itu mari kita ya kembali ke nurani dan kembali ke akal sehat untuk menuntun hidup kita, menuntun umat kita, menuntun warga bangsa kita ke arah yang benar. Itulah tugas kaum intelektual. Nah kalau urusan yang pemilu ini laibun walahun, ini permainan hidup saja ini. Ini capres semuanya ini, ICMI semua. Nah itu Pak Prabowo itu salah satu tokoh yang sejak awal ya membantu kita walaupun dia masih belum pensiun. Sama kayak Pak Hartono, Panglima Brawijaya di Malang, di Surabaya. Waduh besar sekali bantuannya kita waktu Munas pertama itu. Dan Pak Wiranto waktu dia ajudan presiden, dia bisik-bisik sama Pak Habibie, Pak nanti kalau saya pensiun saya mohon ikut ICMI. Sudah begitu dia. Dan ngomong juga sama saya waktu saya menggerakkan pertemuan 5 agama, cendekiawan 5 agama di DKI, dia Kasdam, dia datang mengamankan saya. Dia cerita pokoknya Pak ini kita amankan. Jadi di tentara itu termasuk Wiranto, termasuk banyak sekali, termasuk Prabowo. Jadi ini orang kita sendiri dan dia dalam kepengurusan penasehat. Nah gitu, ya kan? Nah, tapi yang namanya Anies Baswedan, loh, Anies Baswedan ini ICMI sekali. Loh, kenapa saudara tepuk tangannya banyak sekali? Nah, saya mau cerita ini. Jadi saya ikut peresmian dengan Pak Wardiman meresmikan ICMI di Yogyakarta. Anies Baswedan itu tukang jemput kita. Sesudah sampai tahu-tahu dia jadi announcer. Baru kemudian hari waktu dia jadi gubernur dia cerita sama saya, Pak saya sengaja itu jadi announcer supaya terkenal. Kalau jadi ketua panitia banyak urusannya dia nggak mau. Jadi dia tukang jemput biar ketemu tokoh-tokoh yang dijemput dan jadi announcer. Jadi tahun 91 dia announcer
pembentukan ICMI, peresmian ICMI di Jogja. Loh, ICMI sekali. Gitu loh. Ya kan? Ganjar, ICMI juga. Jadi ICMI di Jawa Tengah itu banyak dibantu sama dia. Saya ketua pembina sekolah Yayasan Al-Azhar. Satu kali saya mengunjungi ke Surakarta itu ada IBIS, Sekolah Internasional Al-Azhar. Bagus sekali. Saya lihat yang meresmikan Ganjar. Saya telepon dia, terima kasih ya. Oh iya Pak, itu di dekat rumah kampung halaman saya. Jadi apa, saya siap pokok bantu semua. Nah, jadi dia Al-Azhar juga itu. ICMI sekali juga. Nah, jadi saudara-saudara, semua ICMI ini. Wakilnya Mahfud, saya kan anggota ICMI juga. Di Kahmi, Muhaimin, PMI, tapi dia juga anggota ICMI, ada, tanya aja kartu anggotanya ada itu. Iya kan? Nah, satu-satunya yang belum jadi anggota ya Gibran. Jadi saya sudah dengar ini katanya Muhaimin mau datang, ya kan? Mahfud sudah datang. Loh, kok kurang satu? Kenapa nggak ngundang Gibran? Ya rupanya. Saya tanya ketua umum, kenapa begitu? Oh iya ya kita lupa. Jadi kata Pak Ketua Umum, Pak, udah kita undang aja nanti bulan Desember kita kasih kartu anggota. Maka Gibran pun akan menjadi anggota ICMI. Jadi saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita syukuri, saya tidak usah terlalu lama bicara, karena sebagian waktu saya sudah diambil oleh Pak Ganjar, saya ikhlaskan. Dan karena Prabowo pun sudah datang, saya ikhlaskan mengurangi jatah saya. Nah, jadi saya tidak usah lama-lama, apalagi habis ini saya minta izin, saya harus kuliah umum di UMI, dan malam saya langsung pulang karena besok saya sebagai ketua Dewan Penasihat di Kopin, penasihat juga saya di Kopin. Jadi saya ini ada 14 jabatan penasihat di mana-mana ini. Ya cuma kekurangan penasihat ini, kita memberi nasihat didengar atau tidak didengar, begitu. Nah, jadi oleh karena itu saya minta nanti saya mendahului dengan harapan mudah-mudahan ya kita sukses, kita dekat dengan semua capres ini, tapi tidak perlu terlalu antusias, biasa-biasa aja. Dan yang kedua, kan tidak semua kita ini ngerti politik. Botak 3 kali saking pinternya, tapi kan urusan politik lain lagi. Jadi tolong dipertimbangkan, renungkan hati-hati, pertimbangkan dengan matang-matang. Karena yang kita pilih ini pemimpin negara. Di belakangnya itu bukan hanya kualitas orang yang kita pilih itu. Tapi kita ini sedang memilih rombongan ide-ide. Gitu loh. Maka 3 kelompok itu 3 rombongan. Tolong Anda pertimbangkan rombongan ini yang cocok sama kita itu yang mana. Jadi jangan karena, waduh ini orangnya hebat ini. Ya, memilih orangnya, tapi untuk memilih presiden beda dengan memilih pacar, beda. Satu pertimbangannya semata-mata persona, tapi yang lain Anda harus kaitkan dengan kepentingan lebih luas, rombongan, itu ya, rombongan ideologisnya bagaimana, rombongan paradigma berpikirnya bagaimana, rombongan historisnya bagaimana, gitu. Jadi itu aja saran saya sebagai penasehat. Yang jelas sebagai organisasi mari kita hidupkan terus ya ICMI ini sesuai dengan himne, karena peranan kaum intelektual sebagai kelas menengah sangat penting untuk membimbing bangsa dan negara kita supaya jangan dikendalikan 100% oleh dinamika pasar, neoliberalisme ekonomi maupun neoliberalisme politik. Itu berbahaya, saudara-saudara. Ini satu ya. Nah yang kedua, saudara,
Kita udah 25 tahun reformasi. Kita ini salah satu faktor penentu reformasi. Oke. Dan ke depan kita ada 20 tahun menuju Indonesia Emas 2045. Tolong dibayangkan momentum 2024 sangat penting. Mendekati pertengahan abad ke-21, mari kita belajar dengan ya peristiwa pertengahan abad 20. Pada waktu pada abad 20 sesudah Perang Dunia Pertama, ada Great Depression tahun 30-an, ada ya Perang Dunia Kedua. Nah, ketika peristiwa ini menyebabkan terjadinya Big Bang change in the world. Perubahan tata ekonomi sosial politik dunia pada pertengahan abad ke-20. Asia, Afrika, Amerika Selatan yang tadinya dikolonisasi berubah jadi negara merdeka. Maka terjadi perubahan dasar. Mari kita lihat pertengahan abad ke-21. Jangan-jangan kejadian lagi. Tandanya sudah banyak, tanda-tandanya. Di Laut Cina Selatan udah penuh kapal perang. RRC tidak punya pantai di Laut Hindia. Sekarang mereka udah punya pangkalan militer kerjasama dengan Myanmar yang menghadap Laut Hindia. Ada perang Ukraina. Sekarang ada perang Palestina. Maka mari kita ya melihat gejala-gejala ini ditambah perkembangan teknologi AI, medsos yang makin bebas tidak terkendali. Jangan-jangan menuju pertengahan abad ke-21 ini terjadi lagi Big Bang change. Maka tugas kita mengawali 20 tahun ini, kita harus evaluasi sistemik 25 tahun ini. Apa yang terjadi, apa yang salah. Saya terlibat, Pak Yasril, Pak Priyo, ya di DPR, terutama saya ini diundang bolak-balik ke MPR itu dulu, ya bahkan ada yang menyebut saya ketua praksi ahli dalam rangka perubahan konstitusi, ya kan? Nah ini harus dievaluasi, banyak yang tidak efektif. Jadi evaluasi sistemik ini memerlukan dukungan ya kaum intelektual. Nggak bisa hanya diserahkan kepada orang politik yang dia hanya short sighted, melihat kepentingan jangka pendek. Kita memerlukan pertimbangan jangka panjang untuk memperbaiki sistem bernegara. Jadi saya ajak saudara-saudara, dimanapun nanti saudara dapat amanat untuk bekerja, untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, mari kita orientasikan pengabdian kita itu untuk sistem building. Sistem building, lalu sistem communicator, educating, dan yang terakhir jadi role model, uswatun hasanah dari sistem yang kita bangun itu. Jadi itulah tugas utama pemimpin, saudara. Ya, Khalifatullah fil ardh itu 3 itu. Satu, dua, mencerah. Dalam komunikasi publik, enlightening, memberi pencerahan. Kalau sudah jadi pemimpin, ngomongnya jangan kasar, tapi mendidik. Yang ketiga, kita jadi role model. Role model. Dalam Al-Quran pun dikatakan, pemimpin itu adalah Al-Quran. Nabi Muhammad role model, uswatun hasanah. Ya kan? Allahumma arhamna bil Quran wa ja'alhu lana imaman wa dawanura. Ya kan? Jadi Al-Quran itu imam, bukan Nabi Muhammad imam. Nabi Muhammad itu uswatun hasanah. Nah oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kepemimpinan bernegara itu harus sistem building, sistem communicating, dan role modeling. Nah itu yang penting. Dan juga ya di mana saja Anda berada,
itu orientasinya itu caring, sharing, giving, and contributing. Tangan di atas. Bukan sebaliknya. Kalau politisi masa lalu itu taking, asking, requesting, bila perlu robbing. Jadi orientasinya mengambil, meminta, menuntut, dan bila perlu merampok untuk menikmati. Tapi kalau pemimpin tidak begitu. Dia caring, sharing, peduli, yadul ulya, tangannya di atas. Untuk apa? Untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara. Nah, jadi harapan saya, teman-teman pengurus anggota ICMI dari seluruh Indonesia, jadilah intelektual yang selalu di atas tangannya, membenahi sistem bernegara kita, ya kan? Di bidang kita masing-masing, ekonomi sistemnya ini sudah tidak beres ini, birokrasi, hukum begitu juga, ya kan? Banyak teman-teman kita sedang berada di amanah tanggung jawab, tapi tidak mengerjakan perbaikan, ya kan? Nah, ini harus dievaluasi, dan kalau bisa ICMI, pengurus anggota ICMI seluruh Indonesia dimanapun level pemerintahan atau level kepemimpinan yang kita emban, jadilah insan yang menyumbang untuk kemajuan umat, bangsa dan negara, bukan sekedar menikmati, mengambil dengan tangan di bawah, ya kan? Nah, inilah mudah-mudahan jadi pegangan bagi saudara-saudara ICMI. Kalau soal majelis kehormatan MK tidak usah tanya, tunggu aja nanti putusannya hari Selasa. Dan sengaja kita buat agak ya biar semua dak-dikduk. Nah, nanti putusannya itu yang memberi kepastian untuk ya kompetisi sehat menuju 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi plus untuk Profesor Dr. Jimlia Sedeki, Sarjana Hukum. Saudara sekalian, kita masih ada waktu untuk 1-2 penanya. Baik, kita masih ada waktu untuk 1-2 penanya, dan mohon tetap para peserta Selaknas, karena Pak Prabowo Subianto sudah hadir standby, pertanyaan satu saja, nanti Pak Prabowo bareng-bareng akan hadir di sini, dan saya sangat berharap seluruh hadirin hari ini tetap, session ini tetap stay di tempatnya masing-masing. Saya persilahkan satu penanya, silakan. Ya, silakan belakang, ya. Ya, itu, ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, moderator. Perkenalkan, saya Muhammad Yunus dari Orda Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Langsung saja ke pertanyaannya, Prof. Begini, Prof. Bahwa saat ini ada kesan bahwa uang saku di TPS itu, Prof, itu lebih penting daripada pimpinan politik yang baik, kira-kira. Itu kesan yang berkembang di masyarakat kita. Nah, sehingga perlu semacam pendidikan politik, gitu ya. Dan kita juga tidak happy tentang kondisi politik kita di bangsa kita, penyelenggara pemilu yang tidak independen, lalu kemudian dan seterusnya. Nah, bagaimana Prof penginsapan masyarakat ataupun model pendidikan politik yang kira-kira Profesor bisa tawarkan sehingga memungkinkan kita untuk mengedukasi umat, kira-kira. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Jimlia Sedeki. Apa boleh satu lagi? Silakan, silakan Mas ya.
Makasih Pak Prof, saya singkat. Pak Priyo. Saya Pak Tabri, kebetulan salah satu anggota Dewan Pakar Politik Kenegaraan di ICMI Pusat. Saya langsung aja Prof Jimli. Saya ingin mengulangi dan minta penjelasan sebelum Pak Prof menuju UMI. Sehubungan dengan yang disampaikan tadi tentang putusan tanggal 7. Sebab saya melihat banyak sekali di media online maupun di media elektronik multi tafsir atau bahwa putusan yang akan Pak Prof ketuk pada tanggal 7 itu bisa membatalkan Gibran jadi capres. Kalau toh itu Pak Prof ketuk bahwa putusan MK Pak Anwar Usman itu tidak sah atau batal, apakah capres kita itu cuma 2 pasang? Ataukah ada opsi lain hanya mengetuk bahwa Pak Majelis Hakim itu punya sanksi aja sehingga putusannya tidak bisa dibatalkan? Putusan jalan tetapi yang memutus itu disanksi. Itu aja. Terima kasih Pak Priyo. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Saya persilakan Mas Jimli. Ya, terima kasih. Sayang nggak banyak ya, ini sebetulnya kompleks sekali, banyak yang perlu kita bahas. Dan yang kedua, saya dan kita harus menghormati mekanisme. Kalau pengadilan itu tidak boleh ada keputusan sebelum putusan. Nah, jadi tidak boleh diomongin, gitu kan? Itu kan. Nah, ini kan mantan ketua umum ICMI, ya harus memberi contoh, gitu. Ya kan? Nah, apalagi saya jadi pendiri itu lembaga. Saya ikut merumuskan di konstitusi, membuat undang-undangnya, saya jadi tim ahli dari pemerintah maupun dari DPR, dapat 2 SK, honor pun 2. Dan kemudian sesudah jadi itu undang-undang, saya pula dipilih jadi ketua. Nah gitu, jadi saudara-saudara mohon dimaklumi, saya tadinya tidak bersedia ini diminta jadi ketua MK-MK. Tapi alasannya, lah kan Bapak nggak nyalon lagi, dan yang kedua, Bapak kan pendiri MK, sedangkan MK sedang terpuruk. Jadi saya punya tanggung jawab sejarah. Saya tidak mungkin tidak saya terima, maka saya terima. Nah, setelah kami periksa itu, ya Allah banyak sekali masalah, gitu loh. Karena saya selama 20 tahun yang lalu jadi ketua, itu kan meninggalkan hal-hal yang baik. Sebagian itu nggak diteruskan. Nah, tapi kan saya nggak bisa buka-buka keluar. Kita fokus saja ke soal kode etik. Nanti saya akan silahkan dibaca di putusan. Nah, kedua soal putusan MK itu ya. MK ini mengadili norma, bukan mengadili orang dalam hal judicial review. Jadi yang diadilinya itu aturan main. Nah, gitu. Nah, aturan main sudah datang. Oke. Jadi karena waktu, karena saya sudah bilang tadi saya mau duluan, jadi saya tidak bisa jawab detail itu ya. Nah yang kedua aja itu amplopnya, tapi laporkan ke Bawaslu. Bawaslu itu ada mekanisme untuk laporan, dilaporkan. Money politik, amplop politik, gula politik, laporkan aja. Tapi diterima dulu. Nah yang terakhir sambil kita menunggu Pak Prabowo, ya, selamat datang Pak Prabowo. Selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia, calon Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Mohon berkenan para hadirin, para peserta
tes. Tes. Jadi 2 menit dia nanti langsung set Pak Prabowo langsung. Permintaan Mas Jimli bagus. Mohon berkenan Bapak Ibu hadirin para peserta Silatnas dan rekan-rekan media untuk memberikan jalan. Selanjutnya, Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan juga calon Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto berkenan untuk menempati tempat di atas panggung acara bersama jajaran para pengurus ICMI Pusat. Saudara sekalian, sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Prabowo Subianto. Mohon berkenan para rekan-rekan media. Mohon wartawan silakan. Teman-teman wartawan mohon berkenan untuk izin Pak Mas Jimli, tinggal 2-3 menit lagi selesai. Gak apa-apa ya, saya jalan dulu ya. Saudara sekalian, kita beruntung calon presiden yang kita tunggu-tunggu juga sudah hadir, Bapak Prabowo Subianto. Sekali lagi plus. Ini lupanya banyak idola ini Pak. Dan mohon izin Pak Prabowo, ini session Profesor Dr. Jimli sedikit sebentar lagi menjelang akhir. Dipersilahkan untuk melanjutkan jawaban akhir dari pertanyaan terakhir. Monggo Ketua Dewan Penasihat kita, Profesor Dr. Jimli Sedeki, silakan. Baik, pertama saya ucapkan selamat datang Pak Prabowo. Saya mohon izin ini karena ini karena jadwal kita ini molor, jadi masih ada satu pertanyaan yang belum saya jawab tadi. Sesudah itu saya mohon izin mau ke UMI untuk kuliah umum. Saya ingin manfaatkan kesempatan sebentar ini, ya sebelum saya jawab poin yang tadi ditanya, saya mau perkenalkan, saya udah bergaul dengan beliau ini sejak beliau mayor. Lama sekali. Jadi kalau saya kenal luar dalamnya, soal komitmennya ke umat, ke bangsa, dan tadi saya terangkan, ICMI itu tidak banyak dulu yang mendukung. Hanya Pak Alamsah di kalangan tentara itu, kalau dari dalam itu Pak Wiranto, terus Pangdam namanya Hartono, yang lain-lain nggak suka dengan berdirinya ICMI. Yang kasak kusuk di dalam antara lain Pak Prabowo ini. Pendirian ICMI. Nah jadi saudara-saudara sekalian, saya ingin melanjutkan pertanyaan terakhir. Mohon izin Pak Prabowo ya. Jadi sebagai capres boleh juga dengar ini. Jadi salah satu masalah yang juga serius di bangsa kita ini ialah budaya feodal. Ini salah satu tantangan yang harus kita hadapi untuk membangun peradaban masa depan. Itu Inggris bentuk kerajaan negaranya itu. Tapi perilaku politiknya republik. Maka waktu di Melbourne tempoh hari saya kasih kuliah umum, saya bilang kalian ini bagian dari kerajaan. Tapi perilakunya sudah republik. Sehingga mudah bagi Anda ini mau berubah jadi republik. Tepuk tangan. Karena di sana ada isu mau berubah jadi republik. Pada seneng semua. Tapi Indonesia nggak begitu saya bilang. Indonesia ini republik. Tapi kelakuannya kerajaan. Oke. Sebagai kaum intelektual kita harus objektif melihat ini sebagai fenomena nasional, lokal nasional. Itu yang menjelaskan semua partai mengalami pembiruan darah. Bukan cuma satu, semuanya. Semuanya.
Jadi kita tidak bisa menyalahkan partai A, partai B, nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus melihat ini sebagai fenomena ya yang harus dicarikan solusi jangka panjangnya. Gitu. Jadi jangan saling menyalahkan. Gitu kan? Nah, kan feodal semua ini. Kalau bicara harus punya komitmen untuk membangun peradaban bangsa, melakukan modernisasi, gitu kan? Termasuk modernisasi budaya politik. Ini soal serius, gitu loh. Nah, kalau budaya politik kita sudah dewasa, sudah modern, gitu kan? Contoh, Obama kampanye untuk Hillary kalah. Artinya presiden yang sedang menjawab itu gak berpengaruh lagi, gitu loh. Nah, karena budaya feodalnya sudah tidak berpengaruh. Yang kedua, institusi politiknya sudah kuat. Nah, kita ini budaya politiknya masih feodal, the quality of the institution, political institution, social and economic institutionnya masih lemah. Gitu loh, masih tergantung figur. Ini problem kita. Sekarang kita menghadapi problem ya kualitas institusi bernegara, berbangsa yang harus kita benahi. Lagi pula dengan medsos ada gejala baru yang timbul, yaitu gejala deinstitusionalisasi politik. Harusnya mengalami institusionalisasi, yang terjadi terbalik, mempribadi. Pejabat nge-tweet tiap hari, bertengkar di medsos. Ini tweet pribadi atau tweet jabatan. Kacau sekarang. Nah, inilah saudara konflik kepentingan institusi dan private ya, matters ini menjadi sumber ya suburnya tindakan penyalahgunaan kekuasaan, yaitu korupsi itu. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab. Jadi tantangan bagi kita dalam memberi dukungan kepada para capres sambil kita memberi masukan, mudah-mudahan beliau-beliau ini begitu jadi presiden, ya kan? Ini memikirkan kepentingan penataan kembali untuk jangka panjang, bukan cuma mengambil, taking, menikmati, ya kan? Rebutan mengambil untuk menikmati, bukan rebutan caring, sharing dengan tangan di atas. Mudah-mudahan ya tokoh sekaliber Pak Prabowo ini bukan mengambil untuk menikmati, tapi caring, sharing, giving, contributing to the country. Mudah-mudahan begitu. Ya, terima kasih. Itu jawaban saya terakhir. Baik, kita plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, session Profesor Dr. Jimli Siddiqui sudah selesai dan ini kita persilahkan dulu. Baik, kita antar Pak Jimli, silakan panitia terus. Dan alhamdulillah Pak Prabowo Subianto yang kita tunggu-tunggu sejak kemarin sudah hadir bersama kita. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Saya persilahkan ini kembalikan kepada Ketua Umum ICMI Profesor Arief Satria untuk memimpin langsung session khusus kita pada hari ini. Silakan Mas Arief. Baik, terima kasih. Sidang pleno 1 kita lanjutkan kembali. Selamat datang Bapak Prabowo Subianto. Tepuk tangan buat Bapak Prabowo sebagai calon presiden yang hadir pada kesempatan hari ini. Tentu kami mengaturkan terima kasih atas perkenan beliau untuk hadir untuk menyampaikan visi misi program. Khususnya pada Silaknas hari ini kita ingin mendiskusikan terkait dengan bagaimana membangun Indonesia dari timur. Oleh karena itu sebelum Bapak Prabowo berkenan menyampaikan visi misi, izin kami sampaikan bahwa ICMI memiliki prinsip pada keislaman, keindonesiaan dan kecendiakawanan, dan orientasi fokusnya adalah pengembangan SDM dengan 5K. 1, kualitas iman, kualitas pikir, kualitas kerja, kualitas karya, dan kualitas hidup. Itu adalah 5K yang memang sudah diinisiasi oleh Bapak B.J. Habibie. Oleh karena itu, orientasi pengelolaan kualitas SDM ICMI ini akan terus berlanjut dan Silaknas merupakan pertemuan tahunan
yang dihadiri oleh seluruh Orwil dan se-Indonesia. Dan hari ini kita semua tentu memiliki agenda khusus, yaitu pemaparan visi misi calon presiden. Waktu menunjukkan sudah pukul 15.22. Kami persilakan Bapak Prabowo Subianto untuk memberikan paparan kurang lebih 25 menit, yang kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi oleh penanggap dan panelis dari Majelis Pengurus Pusat, Wakil Ketua Umum Prof. Najib, Guru Besar dari UIN, kemudian Prof. Jamaluddin Jompa, Ketua Dewan Pakar ICMI dan juga Rektor Unhas, Ketua Dewan Pakar ICMI Sulsel, serta Prof. Andi Faisal Bakti, Sekretaris Dewan Pakar, Wakil Sekretaris Dewan Pakar. Kami persilakan pada Pak Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, sebagai bangsa pejuang dan bangsa yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, Bapak Profesor Arif Satria, Muhammad Jafar Hafsa, Wakil Ketua Umum, Bapak Andi Ansar Cakrawijaya, Wakil Ketua Umum, Bapak Profesor Teguh Abdullah Sani, Wakil Ketua Umum, Ibu Profesor Riri Fitrisari, Wakil Ketua Umum, Ibu
bahwa ekonomi neoliberal keliru dan sudah terbukti gagal. Dan ternyata benar, tahun 2008 Oktober, kalau tidak salah Oktober 19, itu adalah yang disebut hari Senin, Black Monday, crash di barat, crash, bank-bank crash. Kita dulu mengalami 98, dia 2008. Semua bank besar crash, perusahaan-perusahaan besar bangkrut. Apa tindakan negara barat? Tindakan negara barat adalah bail out. Semua bank dan semua perusahaan dibantu oleh negara. Waktu kita crash 98, saya lihat dengan mata saya sendiri. Ini bangsa inlander kita dianggap lebih rendah dari anjing. Dan ini tidak terjadi hanya di Indonesia, di India, di mana-mana kaum imperialis itu yang mereka lakukan. Jadi saudara-saudara, intisari selanjutnya adalah, ini sama juga, di India begitu, dogs and Indians are not allowed. Gak boleh masuk. Jadi itu intisari selanjutnya, bahwa saudara-saudara sekalian, ternyata ada ilmu bernegara. Ilmu bernegara. Nah, ilmu ini kadang-kadang saya melihat elit Indonesia kurang mau pelajari. Ilmu bernegara itu di banyak sekolah universitas itu disebut adalah national. Kekuatan nasional terdiri berapa elemen?
Dan kita punya semua itu. Geografi negara sangat luas sebesar Eropa. Demografi keempat terbesar di dunia. Sumber daya alam ke-8 terkaya sumber alam di dunia. Ekonomi kita akan menjadi ke-6, ke-7 di dunia dalam waktu dekat. Politik, nah ini bisa nggak kita kerjasama? Militer, apa kita punya militer yang kuat atau tidak? Psikologi dengan budaya korupsi, apa kita biarkan tipu menipu, hianat berkhianat, ya kan? Pagi tempe, sore tahu, malam gado-gado, ya kan? Tidak ada prinsip. Yang penting saya untung. Yang penting saya, yang penting kelompok saya, yang penting partai saya. Tidak mengerti bahwa yang penting harusnya bangsa dan rakyat Indonesia di atas segala-galanya. Selanjutnya, intisari selanjutnya adalah suatu adagium yang diajarkan di salah satu peradaban kerajaan yang sangat sukses di dunia ini. Hanya ada 9 ajaran untuk semua bupati gubernur Ottoman.
economics. Jadi neoliberal itu mengatakan biarlah yang kaya segelintir di atas 1%, lama-lama kekayaan itu akan trickle down, akan menetes ke bawah. Ini teori itu. Masalahnya menetesnya itu pelan-pelan, 300 tahun baru sampai ke bawah, kita sudah mati semua. Amerika saja ninggalin sekarang. Hanya di Indonesia nggak tahu, saya nggak tahu ya, maaf. Sarjana-sarjana ekonomi kita kok terlambat. Lanjut, selain Hillary Clinton, mantan ketua IMF sendiri mengakui ekonomi menetes ke bawah, meningkatkan kesenjangan, menciptakan ketidakadilan di hampir semua negara. Ketika yang kaya semakin kaya, kekayaan tidak menetes ke bawah. Ini yang ngomong Christine Lagarde. Tapi itulah bangsa Indonesia, kalau yang ngomong orang Indonesia dicemoohkan. Kalau yang ngomong Prabowo dinyinyir, ya kan? Ya kan? Prabowo ngerti apa? Ya kan begitu. Tapi kalau londo-londo yang ngomong, oh. Jadi Bapak itu, ini masalahnya, kita perlu pemerintah yang berpihak. Kita hilangkan kemiskinan. Kalau perlu kita bagi kapal, bagi mesin, bagi jaring, kita bina mereka, kita organisir kelompok-kelompok nelayan, kita bina, kita kasih pelatih, kita kendalikan anak-anak muda dari fakultas jadi manajer-manajer untuk mereka. Kita harus aktif mengendalikan dan memimpin kebangkitan ekonomi dari bawah. Itu jawaban saya, ya, keberpihakan. Kedua, tadi Profesor Najib bertanya tentang SDM. Dalam buku saya, dalam program saya akan mengurus SDM dari akarnya, dari sejak bayi masih dikandung ibu. Masalahnya adalah sebagian besar rakyat kita kurang gizi, kurang makan. Jadi kalau kita bicara sumber daya manusia, rakyat kita sebagian sebelum lahir sudah kalah. Karena ibunya kurang gizi. Begitu lahir dia kurang gizi, dia tidak dapat protein. Begitu masuk sekolah demikian dan seterusnya. Itulah yang terjadi yang disebut stunting. Sepertiga anak-anak kita stunting. Saya dari Pulau Moa, Maluku Barat Daya. Saya disambut anak-anak SD. Saya lihat ada anak, perkiraan saya anak ini umurnya 5 tahun. Karena badannya kecil. Saya tanya, kamu umurnya berapa? Umur saya 9 tahun, Pak. Sebelahnya, saya kira umurnya 6 tahun. Kamu umurnya berapa? 10 tahun, Pak. Kecil. Jadi sel otak tidak berkembang, sel otot tidak berkembang, sel tulang tidak berkembang. Menjadi kuli saja mungkin kalah sama bangsa lain. Ini tidak bisa. Jadi kalau saya dapat mandat untuk memimpin pemerintah, saya akan bikin makan siang gratis untuk semua anak Indonesia. Semua anak Indonesia. Dan tidak hanya anak Indonesia, tapi ibu-ibu yang hamil kita beri bantuan makan. Jadi kita selesaikan masalah SDM dari akar masalah. Dia masuk sekolah, cerdas, dia kuat, sampai dia lulus sekolah, kita bantu. Dan pendidikan harus baik, pendidikan harus gratis, dan kita sudah hitung uangnya ada, kemampuan kita ada, kita mampu, saudara-saudara. Jadi ini adalah jawabannya, dan kita akan perbaiki semua sekolah.
Kita akan bikin sekolah-sekolah unggulan di semua kabupaten. Jadi ini adalah 8 program hasil terbaik cepat. Kita tidak mau hasil terbaik kapan-kapan. Kita mau hasil terbaik cepat. Saudara-saudara, kita harus segera swasembada pangan. Dan dengan program kami, mungkin Bapak sudah mendengar paparannya Pak Amran Sulaiman, Menteri Pertanian yang baru ambil alih ya. Ya, saya kira beliau orang yang tepat pada tempat yang tepat. Saya sangat optimis. Waktu beliau periode pertama jadi Menteri Pertanian, kita sudah swasembada pangan. Dan kita akan cepat kembali swasembada pangan. Bahkan strategi kita tidak mau hanya swasembada pangan untuk Indonesia, kita mau jadi lumbung pangan dunia dan kita mampu. Jadi itu jawaban saya, Profesor Najib. SDM menentukan dan kita harus memprioritaskan SDM. Guru-guru harus kita prioritaskan. Kualitas hidup guru harus kita segera perbaiki. Dan semua gaji harus kita perbaiki. Harus kita tingkatkan dan kita mampu tingkatkan. Uangnya ada, kita bisa hitung, saudara-saudara sekalian. Tadi masalah dekadensi, hukum dan sebagainya, pendidikan, saya kira kemiskinan juga demikian. Kita juga punya satu cara program Kiat yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Jokowi ya, dengan banyak program juga. Presiden SBY, banyak program bantuan tunai langsung, semua program kepada orang-orang yang lemah, ini kita akan tingkatkan, bahkan kita akan bikin lebih langsung lagi. Semua orang yang kurang, orang miskin harus kita inventarisir dari RW, RT ke atas, dan kita nanti harus membuat satu semacam cash direct transfer. Jangan lewat terlalu banyak tangan, langsung kepada sasaran untuk kita segera mengatasi kemiskinan. Saya kira itu jawaban saya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak melanggar waktu. Masih ada 2 menit Pak untuk closing statement. Masih ada 2 menit. 2-3 menit closing statement. 2 menit closing statement. Masa depan kita gemilang. Kekayaan kita luar biasa, karunia dari Yang Maha Kuasa luar biasa. Saudara-saudara, 3 bulan yang lalu datang seorang pakar dari Brazil. Dia mengatakan Indonesia satu-satunya negara yang bisa menghasilkan BBM 100% dari bio, dari tanaman. Solar bisa 100% dari kelapa sawit. Bensin bisa 100% dari tebu. Jadi kita nanti tidak perlu import 1 liter pun BBM dari manapun. Kita akan produksi BBM kita sendiri. Dan kita akan mempunyai ekonomi hijau. BBM kita akan BBM yang sehat. BBM yang tidak menambah pemanasan global, BBM yang tidak bikin kotor, dan kita tidak perlu kirim uang ke luar negeri, uangnya akan beredar di kita. Masa depan kita gemilang. Terima kasih, saya semangat, saya butuh dukungan saudara-saudara. Insya Allah kita bangkit menjadi negara hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto sudah menyampaikan paparan visi, misi, program, serta menjawab sejumlah pertanyaan dari panelis. Dengan demikian, sesi pleno 1 saya nyatakan selesai dan saya nyatakan ditutup dan saya kembalikan kepada MC. Sekali lagi kita beri aplaus kepada Bapak Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sesi pleno telah dituntaskan dan selanjutnya kami mengundang perkenan Bapak Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan calon Presiden Republik Indonesia untuk
jajaran pimpinan ICMI Pusat untuk menempatkan diri. Dan berikut adalah sesi penyerahan buku gagasan strategis Prabowo Subianto, Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045, yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Prabowo Subianto kepada Ketua ICMI Pusat Profesor Dr. Arin Satria. Dan juga kita saksikan bersama penyerahan plakat dan juga buku dengan judul Demokrasi dan Masa Depan Kedaulatan Indonesia. Buku ini merupakan kumpulan dari tulisan 40 pakar ICMI Orwil, Sulawesi Selatan. Dan berikut adalah penyerahan buku gagasan strategis Prabowo Subianto, Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045. Dan selanjutnya, sesi foto bersama kami persilakan rekan-rekan media. Bapak Ibu hadirin dimohon untuk berdiri. Kami persilakan para peserta Silaknas untuk berdiri, mengabadikan momen bersama pada kesempatan sore hari ini. Kami mohon kepada hadirin untuk berdiri untuk melakukan foto bersama. Hadirin yang kami muliakan, dari Hotel 4 Point by Sheraton Makassar, berikut adalah sesi panel kedua yang telah dituntaskan dalam rangkaian acara Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia tahun 2023 bersama Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Calon Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Mohon berkenan Bapak Ibu para peserta Silaknas untuk memberikan ruang ataupun jalan bagi rombongan Bapak Prabowo Subianto, dan mohon untuk kembali ke tempat semula. Bapak Ibu, kita akan lanjut pada sesi selanjutnya. Masih dalam rangkaian Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia tahun 2023. Sesi akan dilanjutkan dengan laporan kinerja dan rencana kerja MPP dan Badan Otonom. Untuk itu mohon perkenan para peserta Silaknas untuk kiranya dapat kembali ke tempat semula.
Kami persilakan kepada seluruh peserta Silaknas untuk kiranya dapat kembali ke tempat semula. Pada seluruh peserta Silaknas untuk kiranya dapat kembali ke tempat semula. Sesi selanjutnya akan kita mulai. Baik, kepada seluruh peserta Silaknas HMI 2023, mohon untuk kembali ke ruangan, mohon untuk tidak meninggalkan ruangan. Sesi akan kita lanjutkan dengan laporan kinerja dan rencana kerja MPP dan Badan Otonom HMI. Untuk itu mohon kerjasama dari seluruh peserta, kiranya dapat kembali menempati tempat semula dan sesi akan kita lanjutkan kembali.
baik kami mengundang seluruh pengurus Orwil dan Organ HMI Sulawesi Selatan untuk maju ke depan panggung acara dan berfoto bersama. Kembali kami mengundang seluruh pengurus dan anggota Orwil dan Organ HMI Sulawesi Selatan untuk maju ke depan panggung acara dalam prosesi pengambilan foto bersama.